Shalom teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Tuhan memberkati. Lagi-lagi teman, bahwa mereka ini hanya modal hafal dan tidak mengerti apa yang sebenarnya yang mereka katakan. Tidak ada tertulis, tapi pede terus berkata-kata. Satu kata saja dikatakan yang mereka sebut selalu, tapi mereka tidak ngerti dari mana itu teman-teman. Nah, kita lihat dulu ya betapa butanya mereka ini, tidak mengerti apa-apa, namun pedenya luar biasa. Ini dia videonya teman-teman, jangan skip, oke? Islam Bang? Insyaallah bangga. Oke. Ya Bang Nasrullah, saya berharap nih Bang Nasrullah, masih ada orang Islam yang bisa berargumen. Masih ada orang Islam yang tidak menggunakan kekerasan untuk membela agamanya. Ya. Masih ada orang Islam yang bisa membuktikan bahwa Islam itu ajaran yang sehat. Saya berharap seperti itu. Semoga Anda ini orangnya, karena yang naik ini dari tadi selalu udah orang Islam yang pada gila semua. Naik, kejang, emosi, marah, itu aja. Oke, Nasrullah, tema kita hari ini itu nih, nekat bantah penyaliban Yesus, Allah malah bikin orang Islam jadi bingung. Saya tidak mau berargumen sebetulnya. Saya kan mau apa? Saya tidak mau berargumen. Tapi kita hanya cari apa yang kebenaran, apa itu kebenaran, apa itu keselamatan. Itu aja sih sebetulnya. Saya kalau mau berdebat atau gini males sebetulnya. Oh, berarti sudah menunjukkan bahwa Islam dalam posisi lemah kan? Kadang lemah itu tidak harus menunjukkan, bukan gini. Kasih saya omong dulu. Silakan. Kadang kalau kita berargumen bukan berarti kita itu malah di atas, bukan. Menurut saya lah ya, menurut saya. Kadang orang yang diam itu bahwa dia tahu lawan itu kalau argumennya tinggi dia merasa kalah. Itu aja sebetulnya. Sebentar Bang, di sini bukan forum curhat atau forum orang bicara mana-mana. Gini, di sini kita bicara dalil. Nah, gini loh, kita bicara data, sampean kan ngomong argumen. Sudah mulai kata argumen itu apa? Sudah mulai keluar sifat-sifat Islamnya nih, sudah mulai marah, emosi, kan? Nah, kita di sini jangan curhat, oke? Jangan cerita yang aneh-aneh, ya kan? Orang diam mengerti diam. Enggak, jangan begitu. Kita di sini bicara data, oke? Oke? Oke. Apakah Anda ini sebagai muslim masih percaya dengan Al-Qur'an? Percaya. Oke, saya tahu Anda percaya karena Anda tidak pernah membaca Al-Qur'an. Ya. Nah, ketika Anda mengatakan Anda percaya kepada Al-Qur'an, Al-Qur'an mengatakan bahwa dirinya itu menjelaskan kitab yang lengkap, ya kan? Menyempurnakan. Apakah Anda percaya dengan klaim-klaim Al-Qur'an itu? Ya, saya percaya. Oke. Apa kata Al-Qur'an tentang penyaliban? Yang disalib itu bukanlah Yesus atau Isa, betul? Betul? Bukan. Yang disalib itu Yudas. Mana ayatnya? Oh, ini salah satu orang yang menjadi korban kegoblokan sosial nih. Di dalam Al-Qur'an tidak ada Bang disebutkan yang disalibkan itu Yudas. Bahkan kata Yudas itu tidak pernah ada di dalam Al-Qur'an. Ini Anda ini kerjanya memfitnah Al-Qur'an terus. Coba di Quran mana Bang bahwa yang disalibkan itu Yudas? Nah, ini contoh orang Islam kayak gini teman-teman. Kenapa orang ini masih Islam? Karena dia tidak ngerti Al-Qur'an. Coba dibilang katanya menurut Al-Qur'an yang disalibkan Yudas di ayat berapa Bang? Kalau Yudas itu memang nggak ada di Al-Qur'an. Terus kenapa Anda bilang Yudas? Kenapa nggak Anda bilang Joko yang disalibkan? Kasihan Mas Joko, sedangkan Joko nggak disalib. Ya udah, di mana? Di dalam Quran yang disalibkan itu Yudas, di mana? Ayat Quran surat berapa? Nggak ada. Terus kenapa Anda katakan itu? Karena gini, Al-Qur'an ya. Karena kami percaya Yesus. Percaya Yesus itu berarti Nabi Isa ya, menurut kami. Lihat, sudah mulai akrobat kan? Ya, kan? Sudah mulai akrobat kan? Bang, pertanyaannya apa tadi? Apa yang jadi pertanyaan tadi? Nah, saya boleh ngomong. Yang jadi pertanyaan tadi apa? Di dalam Quran, soalnya gini. Anda katakan yang disalibkan itu Yudas, betul? Nah, di Quran surat berapa itu? Kalau di surat kan sudah saya bilang tadi, untuk di Al-Quran memang tidak ada Yudas. Terus kenapa Anda katakan Yudas? Kami percaya di situ ada namanya hadis. Di hadis, oke, di hadis mana ada namanya Yudas Hadis disalibkan? itu
Inilah gambaran orang. Orang Islam itu kalau berargumen tentang agamanya, satu, ngarang. Saya tidak berargumen. Saya tidak Dua, berargumen. fitnah. Saya Tiga, halu. saya tidak Empat, berargumen. marah. Lima, ngamuk terus meledak. Makin menunjukkan Saya tidak- agama Islam makin hancur. Makin hancur, teman-teman. Karena begini, orang-orang yang ngarang, kemudian halu, kemudian marah-marah, ngamuk. Nomor 5, meledak. Coba, Bang, kalau Hancurnya di mana? Hancurnya Sebentar, Bang, gini. hancurnya di mana? Kenapa hancurnya Anda di mana? berargumen tidak menggunakan Al-Quran? Kenapa Anda berargumen tidak menggunakan hadis? Enggak, hancurnya di mana Islam hancurnya? Hancurnya ketika kamu ditanya tentang agamamu, kamu tidak gunakan Quranmu, tidak gunakan hadismu, malah kamu ngarang bebas. Saya enggak ngarang, saya enggak ngomong dari tadi. Soalnya sampai Ya terus sudah, saya dari ngomong, mana saya kau enggak dapat dikasih Yudas itu dari mana? jawaban. Mendapatkan Nah. nama Yudas itu dari mana? Sekarang gini, saya jawab kan, saya dari apa di Al-Qur'an memang dari Tidak, tidur. Ya kayak gitu loh orang Islam tuh. Coba teman-teman sekalian ya. Apakah saya pernah membuat tantangan begini. Kalau ada orang Islam yang dia berdiskusi dengan saya, terbukti dia percaya Al-Quran, saya terjun dari Monas. Sudah saya bilang teman-teman, nggak ada satupun orang Islam yang percaya Al-Quran. Nggak ada. Percayanya cuma di bibir saja, nggak ada yang percaya. Loh, kalian nggak percaya? Saya pernah bikin tema itu. Mustahil kamu percaya Al-Quran. Mustahil. Dia di mulutnya berkata, Quran itu lengkap, menjelaskan segala sesuatu, kitab yang sempurna. Itu omongannya. Tapi faktanya, Ayo, silakan, ya muslim-muslim. Yuk, saya ajak Anda kemari, saya beri Anda kesempatan untuk diskusi dengan saya. Tapi ingat, jangan ngarang bebas. Yuk, silakan. Ada Jamalulail. Oke, Jamalulail. Halo. Selamat malam, Bang. Ntar bang, pasang headset dulu bang. Dan Jamalulail. Ini muslim. Silakan. Halo Jamalulail. Halo bang. Selamat malam bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Udah kah? Bang, coba Bang, kameranya itu mengarah ke arah yang terang gitu loh Bang, supaya wajah Anda itu jelas. Boleh pakai kacamata, boleh pakai topi, tapi jangan gelap begitu. Nanti Anda jadi nabi loh. Kalau jadi nabi boleh Bang, yang penting tidak nanti keluar ayat wanita-wanita yang mau menyerahkan dirinya kepadaku. Boleh Anda jadi nabi nggak apa-apa, tapi jangan ada ayat yang seperti itu. Nanti Anda jadi Muhammad kedua. Ya, silakan. Bang Jamal muslim ya, Bang ya? Alhamdulillah bang. Nggak kedengeran, Bang, suara, Bang. Alhamdulillah muslim dari kecil. Muslim. Ya, tema kita ini, Bang. Nekat bantah penyaliban Yesus, Allah malah bikin orang Islam tuh jadi umat bingung. Tapi Gimana? bingung bang. Gimana? Yang untuk apa ini? Tema ya malam ini ya. Iya. Iya. Tema malam ini bantah penyaliban Yesus. Yang saya tanyakan, Yesus ini siapa bang? Oke, baik. Oke, apakah Anda mengakui bahwasanya sosok Isa yang dimaksud dalam Al-Qur'an itu merujuk kepada sosok Yesus yang diyakini oleh orang Kristen? Dalam Muslim, Yesus yang dimati ke dalam salib itu bukan Nabi Isa. Bukan Nabi Isa. Oke, Nabi Isa, siapa ibunya? Kenapa? Maria. Siapa ibunya Yesus di dalam Bible? Bunda Maria mungkin. Maria. Siapa ibunya Isa di dalam Al-Quran? Siti Maryam. Oke, mirip nggak namanya? Iya mirip. Oke. Apakah Tapi yang- punya bapak? Sebentar. Apakah punya bapak? Tidak. Tidak. Lahir dari seorang perawan? Iya. Oke, berarti itu merujuk kepada sosok yang sama tidak? Iya. Tapi beda. Oke. Beda dalam hal begini bang. Iya, Beda saya dalam paham, hal- saya paham. Maksudnya itu Bentar dulu, begini. bang. Bentar saya ngomong dulu. Beda dalam hal gini. Di dalam Kristen kan Yesus kan yang Anda anggap kayak Anda tadi bilang ke saya Nabi Isa kami kan, itu kan lahirnya kan di kandang domba, iya kan? Ya, makanya Kalau disitulah kita kan perbedaannya. Perbedaan Ya, itu membuktikan salah satu di antaranya itu bukan yang sebenarnya. Contoh, ya kan? Ada versi yang mengatakan Jokowi itu tamatan UGM.
Ada versi yang mengatakan Jokowi itu bukan tamatan UGM, tapi itu merujuk kepada sosok yang sama. Tetapi hal yang dilakukan itu benar atau tidak, kan begitu? Ya, terus? Nah, artinya di antara dua sosok ini ada yang ori, yang asli, ada yang palsu. Seperti itu, tetapi merujuk kepada tokoh yang sama, tetapi versinya yang berbeda. Berarti salah satu di antaranya haruslah tokoh yang tidak benar. Ya, oke, itu pengabaian ya. Oke, baik. Sekarang kita mulai ke sini nih, ya kan? Nah, jadi kekristenan itu selama ratusan tahun sebelum Islam datang ya, kita belum ngomong ribuan. 700 tahun ya. Kekristenan itu meyakini tentang fakta bahwasanya Yesus disalibkan, kemudian bangkit dan naik ke surga. Oke? Dalam berapa hari, Bang? 3 hari ya? Iya. Nah, kita fokus ke penyalibannya nih. Kita fokus ke penyalibannya. Nah, ada agama dari Arab datang. Agamanya Muhammad, agama yang dibuat Muhammad. Mengatakan sesungguhnya orang-orang Yahudi itu tidak menyalibkannya. Dan juga tidak membunuhnya, tetapi yang diserupakan bagi mereka, betul? Oke, iya. Oke, berarti agama Islam datang menyangkal penyaliban, betul? Iya, oke. Oke, tetapi yang disalibkan yang diserupakan, betul? Oke, saya bisa jawab, Bang. Saya bisa Enggak, jawab. saya tanya dulu. Orang Islam datang menyangkal penyaliban, lalu mengatakan yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan, betul? Oke, benar. Oke, pertanyaan saya, kenapa karena ayat itu kalian orang Islam malah jadi makin bingung? Enggak, gini Bang. Enggak ada yang bikin kita bingung, Bang. Dalam ayat-ayat Al-Quran itu enggak ada yang bikin. Oke, kalau begitu siapa yang disalibkan, Bang? Yang diserupakan. Iya, siapa? Anaknya siapa itu? Gimana sih? Oke. Siapa? Saya tanya buat Abang. Salah satu murid Nabi Isa itu ada yang bernama Yudas. Di mana dalam Quran murid Nabi Isa Yudas? Sebentar, Bang. Sabar, Bang. Enggak, Bang. Ketika Anda ngomong, itu Anda harus punya dalil. Saya jelasin dulu, Bang. Saya jelasin. Di dalam Al-Quran dan hadis tidak tertulis bahwa Yudas. Terus dari mana Anda dapatkan itu? Di dalam Al-Quran itu tertulis bahwa yang diserupakan. Iya, dari mana Anda tahu murid Nabi Isa itu Yudas? Iya. Kan nyolong kan ini, makanya saya bilang. Bang, Anda percaya nggak Al-Quran itu lengkap? Lengkap. Oke, kalau Anda percaya Al-Quran itu lengkap, tolong pakai Quran Anda. Di mana di dalam Quran murid Nabi Isa itu Yudas, di mana? Tidak ada tertulis di situ Yudas. Cuma tertulis. Terus Anda dapat dari mana? Saya kan jawab, Bang. Diserupakan dalam Al-Quran ditulis surat. Bukan sebelum diserupakan. Anda tadi bilang murid Nabi Isa itu adalah Yudas, betul? Saya tanya dulu, Bang. Dapat dari mana itu, Bang? Bentar dulu, Bang. Bentar saya ngomong dulu. Jangan dipotong dulu, Bang. Bagaimana mau diluruskan kalau Abang potong dulu? Sekarang dari 12 murid Yudas pada waktu penyaliban dia di mana? Saya tanya. Sebelum ke situ dulu saya mau tanya di mana di dalam Quran murid kalau Isa itu Yudas? Dengar, Bang, saya jawab ya, Enggak, Anda kalau jawab pakai Quran dong, masa pakai Bible? Anda kan datang ingin membantah. Betul. Bukan. Anda kan ngomong ke saya balik lagi ke Anda. Jangan Anda ngomong ke saya tidak bisa balik ke Anda, gitu. Bisa, tetapi gunakan Al-Qur'anmu. Saya kan sudah jawab Al-Quran saya, surat An-Nisa ayat 157. Oke, di dalam surat An-Nisa ayat 157 dikatakan wa qaulihim, dan karena perkataan-perkataan mereka, inna qatalnal masih, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Ya, yang membunuh siapa, Bang? Sebentar, Bang. Saya bacakan ayat Qurannya biar Anda dapat pahala ini. Gimana? Pahalanya saya kasih Anda aja. Saya nggak mau pahalanya. Gini. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubiha lahum. Oke? Di mana di situ ada Yudas? Kan saya bilang dari tadi Abang nggak ngerti ya omongan saya ya. Abang tidak ngerti, Abang bilang ke saya kan Quran, saya sudah ngomong ke Al-Quran saya, surat An-Nisa. Iya, di mana di dalam surat An-Nisa itu Yudas? Sekarang saya balik tanya Abang, Yudas, murid 12 orang murid Yesus, itu dia di mana pada saat penyaliban? Saya tanya Abang. Loh, Anda ini datang ingin membantah penyaliban Yesus yang dipakai Bible. Enggak, coba Quranmu, pakai Quranmu. Sudah saya bilang teman-teman, tidak ada orang Islam yang percaya dengan Al-Quran. Al-Quran katanya lengkap tapi tidak dipakai. Siapa yang nggak pakai Al-Quran, Bang? Ya sudah. Siapa yang disuruhkan buat Al-Quran? Dengar, Bang. Sebentar, yang disuruhkan menurut Al-Quran siapa? Tidak tertulis dalam hadis dan dalam Al-Quran tidak tertulis. Berarti lengkap. Soalnya kenapa sampai saya bisa bilang seperti itu? Dengar ya, Bang. Jangan dipotong. Pada saat penyaliban Yesus, Abang kan punya tema ini, penyaliban Yesus. Udah dibawa dulu. Ketika Anda menuduh sesuatu,
Yang membuktikan itu Anda, kok jadi saya yang membuktikan? Kan Allah, kitabnya Allah Al-Quran, ya kan? Bukan Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Al-Quran kitabnya Allah. Tetapi kenapa kitabnya Allah itu tidak Anda gunakan? Makanya saya bilang, nekat bantah penyaliban Yesus, Allah malah bikin muslim jadi gimana sih? Ayo silakan lagi ya, saya undang lagi yang muslim, ayo tolong yang baik ya. Kalau Anda berargumen, gunakan kitabmu dong. Kan kitabmu datang memberikan bantahan, masa kitab saya lagi yang dipakai? Di dalam Bible nggak ada Yudas menggantikan Yesus, itu gila apa gimana kamu itu? Oke, Haryadi Jerry, selamat malam. Haryadi, ya. Selamat malam, Selamat malam. Abang ganteng. Oke, Bang Haryadi muslim Bang. Kita sudah pernah naik, Bang. Abang yang naikin dulu. Lupa saya Bang, tapi Abang muslim, ya? Muslim, Bang. Muslim. Baik. Iya. Jadi Bang Haryadi, saya berharap nih Bang, ini ada 11.600 orang yang nonton secara live di TikTok ini ya, teman-teman ya. Bang Hadi bisa lihat penontonnya di atas? 11.600. Ya, 11.600. Jadi begini Bang, tolong Bang, jangan membuat agama Islam itu semakin hari semakin tunjukkan bahwa agama Islam itu mampu berargumen, ya. Jangan mampunya hanya marah, mempersekusi dan lapor polisi. Kita kan diskusi nih Bang, diskusi. Nah, temanya begini Ya. Bang. Saya melihat banyak orang Islam seperti Dondi lah, Zuma lah dan kawan-kawan, mereka berdasarkan Al-Qur'an. Mereka mengatakan, Yesus tidak disalibkan. Yang disalibkan itu yang diserupakan, kata Quran kami katanya. Anda setuju dengan mereka? Ya, setuju. Oke, berarti Al-Quran datang membantah penyaliban Yesus, betul? Ya, Oke, kemudian memberikan jawaban bahwa yang disalibkan itu adalah yang diserupakan, betul? ya. Oke, gimana maksudnya yang disalibkan itu yang diserupakan? Kenapa Ya, kalimat yang itu membuat Islam jadi bingung? Ya, yang diserupakan Maksudnya sesuai dengan gimana? data Quran. Maksudnya gimana? Ya, artinya bukan Nabi Isa. Yang disalibkan itu malah orang lain. Ya, Yang diserupakan oleh Allah wajahnya dibuat jadi wajahnya Isa. ya. Zolim dong kalau begitu Allah. Berarti Allah menumbalkan orang lain. Ya, enggak juga. Loh, gimana sih? Bentar. Ini kan idenya Allah, ini kan memang suka ya konyol idenya Allah. Orang-orang mencari-cari Nabi Isa atau Yesus, Oke. betul? Ya. Untuk menyalibkannya, betul? Betul. Ya. Ya. Lalu entah dari mana jalan ceritanya, ya, entah gimana jalannya, pokoknya tiba-tiba orang yang dicari-cari itu, ya, entah hilang nggak tahu di mana, malah ketemu orang yang wajahnya jadi wajah Isa, betul? Ya. Berarti mukanya Isa dipindahin ke dia. Iya. Nah, artinya orang tersebut tidak salah, tetapi malah jadi korban. Ya, karena mau menyelamatkan kekasihnya Nabi Isa. Di ayat berapa itu, Bang? Ya, itu Orang tafsiran aja. sebentar, yang mau menyelamatkan Isa itu orang itu atau Allah? Yang menyelamatkan ya Allah Subhanahu wa Oke, taala. Allah yang ingin menyelamatkan Isa. Ya. Tetapi dengan cara mengganti mukanya orang yang bukan Isa jadi mukanya Isa. Ya. Nah, si orang tersebut tadinya mukanya muka siapa? Iya, nggak tahu orang kita tuh kita gini, kita itu loh. Ya nggak tahu, kok tanya saya. Ya, dalilnya kita adalah Al-Quran, mau dibantah bagaimanapun kita tetap. Oke, baik. Artinya ada orang tadinya mukanya dia, taruhlah mukanya dia mukanya Jono gitulah ya. Saya nggak mau bilang Yuda, saya nggak mau bilang 12 Rasul, 12 pengikutnya. Oke, Hawariyun. orang ini misterius lah ya, nggak tahu siapa gitu ya. Kira-kira istri, sebentar. Kira-kira istrinya, anaknya, keluarganya nyariin dia nggak? Ya, perspektifnya kita bisa jadi itu kan goib. Artinya tidak, ya Allah Maha Kuasa, nggak bisa Ya, baik. apa Oke. yang dia lakukan ya nggak ada Oke, nggak apa-apa, masalah. kita turutin. Ya. Oke, artinya ada orang, ya kan, yang nggak tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa keluarganya, tiba-tiba dia berubah jadi Isa, malah orang itulah yang disalibkan ya. Oke, Isa yang asli diangkat ke sisi Allah. Iya, Oke, iya. baik. Artinya ada orang-orang atau sekelompok masyarakat yang tertipu, betul? Tertipu maksudnya gimana? Mereka kan ingin menyalibkan Isa. Hmm. Tetapi yang disalibkan itu mereka pikir itu Isa, padahal itu bukan Isa atau Isa palsu. Oke. Yang nggak tahu dari mana datangnya, artinya mereka tertipu, betul? Ya, bukan tertipu sih, dia Terus yang menyelamatkan kekasihnya.
Iya, yang terjadi kepada masyarakat. Masyarakat itu mereka mengalami yang namanya mengira itu sosok Isa, padahal bukan, betul? Iya, secara ini ya, secara apa namanya? Secara logika, Bang. Kita bicara logika. Ya, logika, oke. Artinya mereka tertipu, betul? Iya. Oke. Kalau ada sekelompok masyarakat yang tertipu, ada segolongan masyarakat banyak yang tertipu, artinya ada penipunya, betul? Sebenarnya bukan tertipu ya. Karena keadaan mereka gimana itu? Oke, keadaan mereka apa? Ya mereka nggak tahu itu gini. tertipu. Contoh ya, contoh. Orang ya ingin mengeksekusi mati Saddam Hussein misalnya. Oke. Nah, terus ada orang yang dia bukan Saddam Hussein, tapi itu dikira itu Saddam Hussein. Artinya mereka tertipu ya? Sebentar. Dibisukan dulu, Bang, dibisukan. Dari telepon Juma dia, teman-teman. Dibisukan dulu, Bang, dibisukan. Alasan. Ya, sudah? Tapi abangku ada telepon masuk, Bang. Gimana? Gini, orang-orang, ini pelan-pelan ya, kita harus sabar dulu. Kita memang kayak begini. Kedengeran ya? Orang-orang, Sebentar, suaranya nggak kedengeran, Bang. suara siapa nggak kedengeran? Mulai. Mulai, ciri-ciri mau kabur. Enggak kabur. Demi Tuhan. Ada telepon Suara masuk, siapa Bang. yang nggak kedengeran? Ya? Suara Jadi telepon siapa masuk yang dari tidak WhatsApp. Ternyata on. Jadi suaranya abang nggak masuk. Oke, sekarang sudah? Sudah. Oke. Orang-orang ingin menyalibkan Isa, mencari-cari Isa. Oke. Tetapi Allah, entah dari mana datangnya, entah bagaimana jalan ceritanya, tiba-tiba aja orang tersebut ternyata bukan Isa, betul? Ya. Dan orang tersebutlah malah disalibkan, menggantikan Ya. Isa, betul? Oke. Artinya, ada orang yang tidak tahu apa-apa, dia tidak salah, dia tidak ini, malah menjadi korban, betul? Korban Ya. salah sasaran, betul? Ya. Artinya Secara Allah- logika. Ya, artinya Allah zolim nggak di situ? Enggak, kita nggak bilang zolim karena Bang, dengerin. Ada orang ingin ya karena mereka nggak Bentar, ngerasa pelan-pelan, tertipu. Bang. Ada orang Ya, ingin oke. menghukum mati Saddam Hussein. Kemudian anakmu atau saudaramu itu diubah jadi Saddam Hussein, jadi dialah yang dihukum. Menurut Anda, itu ada kezoliman nggak di situ? Itu skenario Allah alam. Iya, tahu makanya dari tadi inilah jalannya Allah ini. Makanya saya bilang, berarti zolim nggak di situ? Ya nggak zolim, Allah itu maha segalanya. Itu kan Berarti ya perspektif kamu, berarti abangku. kalau ada orang yang dia tidak salah, tidak tahu apa-apa, mukanya dirubah, berarti itu nggak zolim. Bayangin, Bang, Secara- Bang. Bayangin mukamu saya rubah jadi Freddy Budiman. Mukamu saya rubah jadi Freddy Budiman. Tush! Nah. Terlalu Gimana ganteng kira-kira, Bang? aku. Jangan Gimana Freddy kira-kira? Budiman. Jangan Freddy Budiman lah. Dia lebih ganteng lagi Ahmad Dhani. Bayangin. Itu namanya zolim nggak, Bang? Enggak. Masa enggak, wajah itu Anda dirubah jadi wajah orang lain? Dirimu aja, Bang. Karena itu skenario. Pada saat itu mereka Oke, tidak tahu baiklah. itu tertipu. Kan Oke, logikanya aku artinya- juga punya logika seperti Oke. itu dong. Baik, artinya ada di situ orang-orang yang mereka itu tertipu. Anda tadi sudah mengiyakan. Nah, ketika ada orang-orang yang tertipu, berarti ada penipunya. Setuju? Bang, gantian dong. Aku tanya dong. Aku dari tadi dengar iya begini terus, Bang. Ya, berarti ada penipunya, betul nggak? Iya, secara logika kan begitu. Siapa penipunya, Bang? Kalau skenario Allah ya nggak ada. Nggak ada penipunya. Siapa penipunya, Bang? Iya, soal tadi kan nggak ada. Itu semua sudah. Sebentar, Pada saat itu mau mereka nggak bantu, saya merasa mau bantu. tertipu. Bang, tahu nggak salah satu gelarnya Allah itu Khairul Makirin, tahu nggak? Oke. Ya. Apa itu arti Khairul Makirin? Apa, Bang? Khairul Makirin. Khairul makirin itu sebaik-baik Penipu daya. Allah itu Ya kan? sebaik-baik penipu daya. ya, tapi kan ya, Oke, ya. berarti Anda mau ngikutin Allah yang penipu? Karena sifatnya kan nggak itu aja, Bang. Banyak Ya, dia. oke, kita bahas yang itu. Berarti Anda setuju bahwa Allah itu Dia bukan maha penipu segala-galanya. daya? Iya, dari segala Anda setuju apapun. bahwa Allah sang penipu daya?
Ya bukan artinya penipu, enggak. Nah, gimana sih ini orang? Ya maha pembuat skenario, maha Nih, pembuat Bang, rencana kan begitu. Nih abang ya, ini kalau santri yang ngomong, abang kan nggak Maha pernah pembuat mondok. rencana, maha Ya, pembuat sebentar, Bang. segala. Masalahnya abang ini kan orangnya tidak pernah mondok. Nih bang ya, ini ada saya pernah debat, diskusi dengan seorang Ya, oke, santri. nggak ada masalah. Perhatikan pernyataan Ya. dia, perhatikan ya. Perhatikan. Oke. Tolong ulangi sekali lagi. Tadi Anda mengatakan Allah itu khairul makirin dan artinya apa tadi tuh? Silakan. Kalau saya berikan kesempatan 1 menit tidak dipotong-potong. Saya mute saya. Ya, silakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngendikan wa qaulihim inna fatanna al-masih ibn maryam wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Tetapi yang disalib itu adalah yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat lain Allah ngendikan karena mereka orang Yahudi dan tentara Romawi merasa bahwa itu adalah Yesus yang disalib, Allah kemudian mengatakan wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan tipu daya, tapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling mega dahsyat untuk melakukan tipu daya. Ya, makanya saya nggak bantah kan, Bang. Ya, Oke, berarti Anda akui bahwa Bang, Tuhan saya tanya Allah- dong, gantian Sebentar, dong, Pak. Pak. Sebentar, Ini begini, katanya diskusi biar Anda lintas berarti agama. Anda mengakui, sebentar, berarti Anda mengakui bahwa Allah itu Tuhan Anda adalah sang penipu daya? Saya lebih ke maha segala perencana. Karena abang mau bilang begitu pun dari kami Al-Quran, Bang. Enggak, artikan saja khairul makirin apa? Saya tahu jalan pikir abang. Saya tahu. Ya, saya tahu jalan pikir abang. Gantian, Bang. Saya tanya juga dong. Iya, Biar kalau Anda nggak mau diskusi- nggak mau buat pengakuan gimana? Coba Anda buat pengakuan dulu. Khairul apa artinya? Khairul apa artinya? Khairul? Bagus. Oke, khairul itu artinya baik, yang Baik, ahli, yang ya. ulung, Ya. pakarnya itu arti khairul itu. Iya, Makirin, iya, saya makirin, Pembuat makar apa? Ya. Saya agak-agak ini, Bang. Agak-agak nggak apal juga, Bang. Oke lah, intinya Bang, ketika Iya. Al-Quran datang, kan di dalam kekristenan jelas nih, ya kan? Mereka imam-imam pada waktu itu namanya Imam Kayafas dan para imam-imam lain bermufakat untuk menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Kemudian Pilatus tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus. Kemudian Pilatus menyerahkannya kembali kepada Herodes. Akhirnya orang-orang Yahudi berteriak supaya salibkan dia. Nah, rinci itu Bang. Dirincikan di dalam kekristenan, kemudian wafat, dimakamkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Berarti yang bunuh jahat ya, Bang ya? Yang bunuh jahat ya? Iya, datanglah orang-orang Islam dari Arab Saudi. Enggak, jangan lari ke situ dulu. Bilang Bang. mengatakan yang disalib bukan Yesus, Ya. bukan Isa. Tapi siapa yang disalib? Bingung sendiri. Iya, tadi kita sudah bahas itu. Sekarang saya bahas dari Berarti Anda posisi- mengakui, sebentar, berarti Anda mengakui bahwa Allah membuat Anda Sebentar bingung. dulu. Saya tanya dulu lah. Kasih Nah, kesempatan poinnya saya ini loh, bicara poinnya. dulu. Berarti Anda mengakui bahwa orang-orang ya Islam, ya orang-orang Arab menjadi bingung karena ucapan Allah itu. Enggak ada yang bingung. Itu Ya udah, kalau gitu siapa yang disalibkan? yang diserupakan. Saya nggak tahu siapa. Siapa namanya? Itu dua. Ya saya nggak tahu karena di dalam Berarti Anda bingung Al-Quran nggak? tidak disebutkan. Jadi saya Berarti Anda bingung nggak dalilnya namanya kalau gitu? datanya itu. Berarti itu membuat Anda bingung nggak namanya kalau gitu? Ya, enggak perlu. Saya nggak perlu tahu soal itu. Yang penting saya Ya, tidur di bawah ya Bang ya, tidur di bawah ya kalau gitu. Ini gimana ini? Ah, kalau gitu kita debat kusir. Itu sama kayak begini. Misal. Negara kita, Republik Indonesia tercinta ini, semuanya tahu, fakta mengatakan bahwa presiden pertama itu Bung Karno. Presiden pertama Republik Indonesia itu Bung Karno. Semua tahu itu. Ya. Datanglah orang Arab. Sesungguhnya presiden pertama bukan Soekarno. Wajar lah orang Indonesia nanya, terus siapa? Pokoknya bukan. Loh, Anda cuma bilang bukan aja. Siapa jawabannya dong? Apa jawabannya? Bukan. Pasti semua orang Indonesia akan lempar Anda pakai gelas. Bagaimana mungkin Anda membantah sesuatu, tapi Anda nggak kasih jawab? Pokoknya bukan. Pokok. Aduh, berat. Ini gimana kalau cuma pokoknya? Kita nggak bisa diskusi kok pokoknya bukan. Nggak ada intinya kalau kayak begitu namanya. Kalau cuma bantah doang pokoknya bukan, ya buat apa? Seperti itu. Oke. Heraditya. Oke, baik ya. Heraditya tidak nyambung-nyambung, kita turunkan. Sekali lagi teman-teman, ya, silakan ya yang muslim. Ayo. Kita diskusi, naik kemari. Ayo kita ngobrol-ngobrol.
Ada single happy. Single happy. Ya, selamat malam single happy. Halo single happy. Oke, baik single happy kita turunkan dulu ya. Kita kasih naik ada sebentar. Marilian. Oke, Marilian. Ya, Marilian. Muslim, Bang? Marilian? Halo? Oke, Marilian kita turunkan dulu. Kita kasih naik lagi ada sebentar ya, kita kasih naik ada Yahowu. Oke, Yahowu, silakan. Ya, Yahowu Muslim, Bang? Yahowu? Iya bang. Muslim, Bang? Iya bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Jangan bang. Anda Muslim atau apa? Iya bang. Kenapa Anda tidak mau menyalakan kamera? Malu bang. Oke, baik, kita kasih turun ya. Silakan ya, teman-teman. Sekali lagi teman-teman, kalau Anda Kristen, Anda jangan ngaku-ngaku Islam. Kalau Anda Islam, Anda jangan ngaku-ngaku Kristen. Sekali lagi teman-teman, kalau Anda Kristen, Anda jangan mengajukan permintaan naik. Ya, adapun kalau Anda senang, Anda ingin mendukung channel ini, teman-teman silakan saja mampir ke profil saya. Teman-teman, cara mendukung channel ini satu, bagi yang paling sederhana aja ya, sederhana. Tap-tap layar nih, ada 6.4K, tap-tap-tap di sini. Ya kan? Kemudian share, bagikan. Itu yang paling sederhana. Bagikan, ya kan? Upload yang kira-kira Anda perlu upload, yang pendek-pendek begitu ya, 1 menit, 2 menit, itu seperti itu. Itu cara mendukungnya. Ya, atau kalau Anda mau lagi yang lebih ini, silakan klik di profil saya, teman-teman. Di situ ada link untuk kolekte, bisa untuk membangun, mensupport pendirian Rumah Apologet. Bisa seperti itu, teman-teman ya. Sekali lagi ya, kalau Anda Kristen, jangan melakukan permintaan naik. Kasih dong kesempatan kepada Muslim, ya kan? Berikan dong mereka itu panggung, supaya mereka jangan terkesan tidak diberikan jawaban, tidak diberikan kesempatan untuk menjawab, seperti itu ya. Yuk. Kita kasih naik lagi, ada single happy lagi. Ini kedua kalinya dia naik. Oke, single happy. Halo? Oke, ya. Ya. Kita kasih naik ada Vika. Sebentar. Pemain baru. Oke, pemain baru. Oke. Kenzo 88. Oke, Kenzo 88. Selamat malam, Bang Kenzo 88. Kenzo 88. Ya, Bang Kenzo. Selamat malam, Bang. Iya, Muslim. Iya, Bang. Sebentar, Bang. Ya, silakan, Bang. Bentar ya, Silakan Bang. kamera. Kita diskusi dengan baik, silakan. Halo? Ya, banyak teman-teman ya orang nggak jelas ya, kita buang saja di bawah. Iya, seperti itu teman-teman ya. Saya ingin membuat acara ini adil gitu loh. Kita kasih kesempatan yang Muslim, tapi jangan Muslim yang unyu-unyu. Yang bisa cuman pokoknya. Kalau kayak gitu. Jangan pokoknya gitu loh. Kita itu kalau diskusi, pertama pakai dalil, pakai logika. Yang sederhana-sederhana saja. Nih loh, kalian kan bilang Quran itu lengkap. Memberikan kejelasan. Coba kalau memberikan kejelasan, buktikan. Masa membantah pokoknya bukan? Masa pokoknya bukan? Ya, nggak sesimpel itu. Masa pokoknya bukan? Seperti itu. Coba bayangin kalau ada orang yang membantah Presiden pertama Republik Indonesia bukan Soekarno. Lantas siapa? Pokoknya bukan. Itu namanya nekat yang nyata. Ya. Yuk. Kita kasih naik ada Andi Lock. Oke, Andi Lock. Silakan Andi. Oke. Andi Lock. Kita kasih naik ada April Zai. Oke, April Zai 19. Oke, April Zai 19.
Selamat malam Bang April Zai. Malam Bang. Muslim Bang? Kristen. Tadi sudah aku bilang Bang, kalau Kristen jangan mengajukan. Sorry. Lanjut Bang. Salam Apa Bang. tadi? Sebentar Bang, saya mau tanya dulu. Tadi kan saya bilang, Ya. yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Abang dengar itu? Ya, baru masuk Bang, baru masuk. Baru masuk. Oke Bang, kita ganti dulu ya. Kita kasih kesempatan yang Muslim Bang. Ya, Gini baik. Bang. Begini Baik, Bang, baik. bukan saya tidak memberi kesempatan. Gini loh Bang. Kan kita ini kalau diskusi dengan Islam, kita undang Islamnya biar adil. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Nah, kita hadirkan ke sini, kita kasih dia panggung, kita kasih dia bicara, tapi tidak boleh ngarang bicaranya. Ya, betul. Kalau Kristen kita kasih naik, Bang, nanti kita jadi gosipin agama Islam persis seperti Abdul Somad dan Adi Hidayat. Beraninya ngomongin Bible tanpa ada orang Kristen, narasumber Kristen yang diundang. Iya, benar. Jadi kesannya seperti itu. Begitu ya Bang April ya. Mohon maaf ya Bang ya. Baik Bang, baik. Terima kasih Bang April. Bang, ya. Ya, itu ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman. Bagi teman-teman yang Kristen, sekali lagi teman-teman. Cara mensupport channel ini ya, cara mensupport saya, teman-teman cukup dengan cara tap-tap layar, klik suka, bagikan, begitu teman-teman. Atau kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support dengan cara mampir ke profil saya nih. Ketik profil saya, nanti lihat di situ ada link untuk kolekte, teman-teman bisa support lewat situ untuk pendirian Rumah Apologet, seperti itu. Caranya sederhana saja. Seperti itu. Ya, kita berharap di akhir tahun ini kita punya teman-teman, punya markas atau tempat untuk berapologet. Itu kedepannya kita punya mimpi-mimpi dan harapan-harapan bahwa kita punya satu wadah atau satu naungan supaya kita itu bisa menjawab orang-orang Islam yang, dalam tanda kutip ya, orang Islam yang senangnya bahas agama Kristen. Siapa orang-orangnya itu banyak, ya kan? Kalian menjadi saksi sendiri bagaimana orang Islam membahas agama Kristen, tapi tidak ada orang Kristen yang menjawab. Ya banyak alasannya, bisa jadi takut dipersekusi, ya kan? Bisa jadi tidak peduli, ya kan? Padahal kita sebagai orang Kristen, ketika ada orang memelintir, menyesatkan, ya kan, membuat sebuah fitnah, ya tugas kita menjawab. Itulah yang disebut apologetika, apologist, ya, seorang pembela iman kita, gitu loh, menjawab apa yang dituduhkan kepada kita, seperti itu. Ya, seperti itu teman-teman. Bagi teman-teman yang mau support, teman-teman bisa mampir ke profil saya ini, ketik profil saya, lihat di situ di profil saya itu teman-teman. Hati-hati, banyak akun-akun KW, akun-akun palsu, yang asli teman-teman, yang ada followersnya 300.000 dan yang saya follow di akun itu. Mampir saja ke beranda, sesekali lihat berandanya ya teman-teman ya, profilnya, cek profilnya. Oke, kita naikkan kembali ada Apif Hidayat. Oke, Apif Hidayat. Ya, selamat malam Apif Hidayat. Halo Bang Apif. Halo juga. Ya, silakan Aduh, Bang Apif, nyalakan kamera. Sebentar, Mas. Mas Oke. apa abang ini ya? Apa saja boleh lah, silakan. Iya. Apif Hidayat nampak-nampaknya dari Jawa Barat nih. Nah. Ini teh saya dengar-dengar Mas Edis ya. Betul, Kang Apif. Oh iya, yang pinter ya. Ya, bukan pintar sih. Yang jelas saya mengungkapkan fakta. Apa yang sungguh-sungguh merupakan fakta di dalam agama Islam. Nah, salah satunya adalah ini. Salah satunya adalah ketika orang Islam membantah penyaliban, di detik yang sama orang Islam bingung. Tapi si Mas kan Kristen ya. Betul. Tapi kan gini Mas, saya yang sering dengar. Yang disalib itu kan Yesus. Betul. Katanya Yesus itu penembus dosa, apa betul? Ya, tetapi kita bukan ke situ bahasan kita. Kalau Yesus menebus dosa, ya kan itu kan iman atau kepercayaannya orang Kristen. Nah, sebenarnya orang Islam tidak ada dalam Al-Qur'an itu membantah itu. Nggak ada dalam Al-Qur'an Yesus disalib untuk menebus dosa, tidak demikian. Nggak ada ayat Qur'an yang bilang begitu. Oh iya, tapi kan kalau orang Kristen memang ada ya. Bagaimana?
kalau dari orang Kristen memang ada itu Yesus Betul. penebus dosa. Betul, betul. Dan Al-Qur'an Dan- tidak membantah itu. Al-Qur'an hanya membantah penyalibannya saja, betul. Oh iya, tapi kan gini Mas, ya atau Bang, Mas kan Kristen seharusnya dengan aturan membahas keagamaan Mas, ya. Jadi saya mau tahu gitu ya. Ini banyak orang Islam yang awam nih, Kang Apip. Coba Kang Apip bisa duduk dulu diam gitu biar kita ngobrolnya nyambung begitu. Ya sebentar saya, ini kan dipegang HP-nya Mas. Iya, makanya jangan dipegang nanti tangan pegel, takutnya nggak bisa balik lagi. Nah, Tapi ini- Mas, saya sering-sering buka-buka kitab ini Mas tuh. Mas Apa itu? sering baca kitab ini nggak Mas? apa itu? Injil Barnabas? Iya. Emang ada gitu dalam Quran Injil Barnabas? Ya makanya saya kan mau dalam arti Quran itu pegangan agama Islam. Cuma saya kan mau tahu isi-isinya Injil Barnabas itu Mas. Ya kan kadang-kadang kan orang Kristen yang dipegang Injilnya apa sama enggak sama Injil ini gitu yang Mas Beda. bahas. Beda. Itu Hah? Injil Barnabas itu karangan seseorang yang bernama Mustafa. Itu dikarang seseorang yang bernama Mustafa dikarang tahun 1600-an dan bahasa asli dari Injil itu adalah bahasa Itali. Oh gitu. Iya, makanya itu Injil odong-odong. Oh gitu. Begini Apip, biar kita tidak panjang lebar melebar kemana-mana, jangan dulu melebar Ya. kemana ya. Al-Quran kan datang ingin menyangkal atau membantah penyaliban itu dengan kata-kata wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Betul. Mereka tidak membunuhnya dan tiada pula menyalibnya melainkan yang diserupakan bagi mereka. Betul. Ya. Nah, Tapi kan artinya- gini Mas. Terus Mas, terus. Artinya ada seseorang yang dia itu bukan Isa, bukan Yesus, tapi wajahnya diganti jadi wajahnya Isa atau wajahnya Yesus. Jadi akhirnya orang tersebutlah yang disalibkan menggantikan Yesus. Betul? Ya, saya kan gini Mas. Memang saya bukan ustadz, sering dengar sama orang-orang pintar atau ustadz, ya kiai, para ajengan. Saya hanya pakai putih cuma gini tuh Mas, botak Mas, saya malu Mas. Jadi ada ya peci. Jangan malah membahas peci atuh, Kang Apip. Jangan membahas peci. Kita fokus saja. Iya, nggak apa-apa Mas. Oke, artinya ada orang lain yang dia itu dibuat menjadi Isa, betul? Nah, berarti mereka menjadi salah salib, salah sasaran, betul? Betul. Artinya ada orang yang nggak tahu apa-apa, nggak tahu masalahnya apa, tahu-tahu malah dia yang disalib, betul? Betul. Apes kagak dia itu, Kang Apip? Apa? Apes nggak dia itu? Ya makanya kan orang itu Yesus Bentar itu dulu, kan aduh, Kang Apip pelan-pelan, Kang Apip. Orang-orang ingin menyalibkan Isa, ingin menyalibkan Yesus. Tahu-tahu wajahnya Apip Hidayat dirubah jadi wajahnya Isa. Nah, lalu orang-orang jadi menyalibkan Apip Hidayat. Kira-kira Apip apes tidak? ya saya kan apes, orang apes gitu Apes Mas. artinya Allah membuat orang yang tidak bersalah, Allah membuat orang yang tidak tahu apa-apa menjadi wajahnya diganti jadi wajahnya Isa. Artinya Allah zalim tidak? Ya itu kan Nabi Isa itu dicintai sama Allah gitu Mas. Ya, karena dicintai oleh Allah, Allah menumbalkan orang lain, betul? Enggak, maksudnya kan yang menyalib itu siapa? Sebentar dulu, Apip, pelan-pelan. Si Mas atau siapa Mas? Apip Hidayat, pelan-pelan Kang Apip. Orang-orang ingin mencari Isa untuk menyalibkan Isa. Tahu-tahu ada orang lain yang dia sesungguhnya bukan Isa. Contoh namanya Apip Hidayat. Ya. Dirubahlah Contoh si Mas wajahnya. Edi saja ya. Sebentar. Dirubahlah wajahnya Apip Hidayat menjadi Isa. Sehingga orang-orang malah menyalibkan Apip Hidayat. Berarti orang-orang salah sasaran, betul? Orang-orang menjadi tertipu, betul? Ya. Nah, kalau ada orang-orang yang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Siapa penipunya? Iblis. Berarti yang merubah wajahnya Apip menjadi Isa adalah iblis. Ya iya, makanya Katanya yang Allah menipu itu iblis. Allah tidak menipu. Berarti Mas. Allah, jangan Allah adalah iblis. Jadi kan Siapa gini, yang merubah? Mas. Sebentar, siapa yang merubah wajahnya Apip menjadi wajahnya Isa? Iblis atau Allah? Ya Allah. Oke, karena perbuatan itu orang-orang menjadi tertipu, betul? Betul. Berarti siapa penipunya?
Iblis. Sungguh nekat yang nyata. Makanya saya bilang, nekat bantah penyaliban Yesus, Allah malah bikin umat muslim jadi bingung. Ya, makanya gini mas, ya. Nabi Isa itu kan disayangi Allah, bahkan orang yang disayangi tentunya akan dilindungi, mas. Ya. Iya, kenapa harus dengan membuat orang lain yang tidak tahu apa-apa sebagai gantinya? Ya, itu makanya dia yang disalib itu bukan Yesus, gitu aja, mas. Iya, itu sudah kita bahas dari tadi. Maksud saya, kenapa Allah harus membuat orang lain yang tidak tahu itu siapa menjadi gantinya? Kenapa? Kenapa tidak hanya diganti saja udah beres? Ya makanya itu kan yang gantinya mungkin orang banyak dosa, mas. Digantinya sama Allah. Jadi main tebak-tebakan? Iya dong, makanya. Oke, apakah Al-Quran adalah kitab yang lengkap dan menjelaskan? Apa, mas? Apakah Al-Quran kitab yang lengkap, kitab yang menjelaskan, memberi petunjuk? Ya kalau bagi umat Islam itu lengkap, mas. Ya. Oke, kalau lengkap menjelaskan, artinya umat Islam harus berdasarkan Al-Quran tersebut, betul? Ya. Mana di dalam Al-Quran tersebut orang yang menggantikan itu orang yang berdosa? Yang dalam Al-Quran juga yang mengatakan bahkan amanah Rasul bima unzila, kan gitu. Jadi semuanya, bahkan kitab yang 4 itu harus diimani, mas. Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil. Lari kemana-mana. Ya iya makanya saya. Ya. Bukan itu yang dibahas, Kang Apip. Yang ditanya, menurut Al-Quran kan lengkap, jelas. Betul. Ya jelas, lengkap. Artinya, kalau Al-Quran lengkap dan jelas, orang Islam tidak boleh berandai-andai, berasumsi. Harus berdasarkan Quran itu, betul? Betul. Oke, menurut Al-Quran tersebut, yang menggantikan itu siapa? Menggantikan siapa? Menggantikan Isa lah. Ya, saya kan belum tahu ayat-ayatnya itu, mas. Bahkan terus kenapa naik ke sini? Saya kan mau tanya, mas. Mas kan sebagai orang Kristen, saya kan tadi mau tanya, bahkan Yesus penebus dosa, gitu ya. Bukan itu yang dibahas, bukan masalah menebus dosa. Yang dibahas masalah kenapa orang Islam bingung. Bingungnya? Bingungnya karena orang Islam bilang yang disalibkan bukan Yesus. Lalu ditanya siapa yang disalib, orang Islam bingung. Iya, makanya Nabi Isa itu yang namanya Yesus, kan bahasa apa Yesus, mas? Ya, nyambung. Nabi Isa itu bahasa apa? Nyambung nggak? Hah? Nyambung nggak, teman-teman? Aduh, sakit kepala. Yang ditanya siapa yang disalib, malah Nabi Isa itu kan bahasa apa? Bahasa apa Nabi Isa itu, bahasa apaan? Sudah saya bilang, teman-teman, kalau orang Islam ditanya tentang agamanya, ya kayak gitu, teman-teman, kagak nyambung. Tapi kalau ngomong yang disalib itu orang Kristen bukan Yesus, Yesus itu diselamatkan. Ya udah, kita turutinlah mau kalian ya, ajaran dari Arab. Kita ikuti mau kalian. Terus siapa yang disalibkan? Pokoknya bukan. Kan seperti yang saya bilang tadi, itu sama saja Anda membantah Presiden pertama Republik Indonesia bukanlah Soekarno. Pasti semua orang Indonesia pasti nanya, terus siapa? Pokoknya bukan Soekarno. Ini Anda ini namanya lagi ngelawan. Ingin membantah sesuatu, tapi bantahan Anda tidak lebih jelas daripada yang dibantah. Kekristenan itu sangat jelas. Baca tuh Injil tuh jelas. Dirinci tuh bagaimana prosesnya, bagaimana Pilatus mencuci tangan. Dia bilang, saya tidak menemukan kesalahan atas orang ini. Banyak itu rincian, berpasal-pasal itu. Dirinci. Datang orang dari Arab namanya Muhammad. Yang disalibkan bukan Isa, tetapi yang diserupakan. Orang Islam percaya. Malang nasibmu. Terus siapa kalau begitu? Yang diserupakan. Siapa? Yang diserupakan. Iya, siapa? Pokoknya yang diserupakan. Presiden pertama Republik Indonesia bukan Soekarno. Siapa? Pokoknya bukan. Itu siapa? Pokoknya bukan. Pokoknya bukan. Kalau kamu pakai otakmu, pakai logikamu, ya, harusnya kamu tanya, siapa dong kalau gitu? Pokoknya bukan. Ini gimana? Ayo, silakan. Ini ada berapa ini? Berapa orang? Oh, ini
15.700 orang ya di TikTok. Di YouTube ada 2.200 orang. Ya sekali lagi teman-teman ya. Di TikTok ada 15.000 dan di TikTok ada 2.200 orang. Sekali lagi teman-teman ya, saya infokan teman-teman ya. Bang, akun ini asli mana sih bang? Nah lihat, mampir ke profil saya, klik tautan itu nih. Teman-teman saya kasih tahu ya teman-teman ya nih. Saya balikan dulu kamera saya biar teman-teman tahu akun saya yang asli ya. Akun YouTube saya yang asli itu ini teman-teman. Nih. Perhatikan teman-teman ya, ini akun YouTube saya yang asli nih. Jadi followersnya ada 84.000. Ya, ini akun saya yang asli teman-teman nih. Nih ya, ini saya sedang live. Nih ya, 15 Mei malam penontonnya di akun saya yang asli itu 2.200 orang ya. Kemudian yang live di TikTok nih 15.700 orang. Artinya kalau di total sekitar 17.000 ya, sekitar 18.000 orang kalau di total nih teman-teman ya. Jadi tolong orang Islam tunjukkan dong performa terbaik kalian ya. Jangan kalian di hadapan 18.000 orang jadi menunjukkan Islam semakin lemah. Tunjukkan dong ya. Seperti itu. Ya teman-teman ya. Karena banyak akun-akun palsu teman-teman ya. Termasuk ini teman-teman saya beritahu teman-teman ya. Ini bukan akun asli saya asli ya, bentar teman-teman ya. Bentar. Nih, saya tunjukkan nih. Nih ya. Nah, ini misalnya nih ya, kita lihat nih. Nah, di sini banyak teman-teman akun-akun yang bukan punya saya asli, teman-teman. Jadi banyak sekali. Jadi teman-teman pastikan follow akun saya yang asli, ya. Oke, teman-teman sekalian ya, ngerti ya maksud saya ya? Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Kasih naik dua. Ya, ajukan permintaan naik, yuk. Ajukan permintaan naik, silahkan ya. Silahkan kalian ajukan permintaan naik. Sebentar, kita kasih naik ada. Sini lagi. Nandar lagi. Mau pansos si Nandar nih, mau pansos. Oke, jangan kabur ya. Coba matikan dulu ekomu. Ya. Ekomu dimatikan. Aku nggak pakai eho. Dimatikan dulu. Jangan lari kau. Coba pakai headset aja, headset. Ayo silakan. Nggak ada headset ini. Ya, mikrofonmu dijauhin, mikrofonmu itu. Udah jauh ini. Udah. Kenapa sih takut banget sama aku? Gila, kalau kamu cuma besar-besaran suara di bawah. Besar-besaran suara saja. Ayo silakan. Kalau mau diskusi, ya matikan ekomu, ya perangkatmu. Saya tahu perangkatmu lebih mahal, saya tahu, ya. Tapi kalau cuma gede-gedean suara, timpa-timpaan suara, kamu sama ini saja. Ya, adu-adu besar-besaran suara. Takut bagaimana? Nandar itu sudah babak belur sama saya. Takut bagaimana? Oke, kita kasih naik ada Sunda Ori. Ya, silakan Sunda Ori. Halo Sunda Ori. Kan macet kan? Sunda Ori. Halo. Ya, selamat malam Sunda Ori. Selamat malam Bang. Muslim Bang? Alhamdulillah. Insya Allah. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita ngobrol, diskusi dengan baik, silakan. Saya agak malu juga. Oh, malu. Oke Bang, kalau sudah malu jadi orang Islam, kita taruh di bawah ya Bang ya. Bukan malu jadi orang Islam, Ya Bang. silakan nyalakan kamera. Oh iya. Cuma kalau masih bangga dengan orang Islam, masih bangga dengan keislaman Anda, ayo kita diskusi lintas iman di sini. Saya sebagai Kristen, Anda sebagai Muslim, ayo kita diskusi. saya pakai baju dulu. Oke lah, di bawah ya Bang ya. Begini nih teman-teman ya. Naikkan saya. Giliran dinaikkan banyak alasannya. Ayo silakan. Mangga, yuk silakan. Ini ya, pegang omongan saya. Saya tidak takut dengan Nandar nih. Kalau dia mematikan ekonya, hanya diskusi modal seperti ini, saya ladenin dia sampai manapun. Coba buka YouTube-mu. Suara kita itu seimbang. Jangan takut. Ganti mikrofonmu. Kenapa harus coba kamu cek di YouTube-mu, suara kita itu seimbang. Coba kabur. Nggak berani debat sama saya, teman-teman. Nggak berani. Teman-teman, apakah Nggak berani debat sama saya. Suara saya ketimpa Udah. dia, teman-teman. Nggak ketimpa, jangan alasan. Cek di YouTube, bukan kau punya HP satunya. Cek, teman-teman, ini akunku tolong di follow ya. Soalnya yang lain kena report semua. Mau minta follow. Tuh. Di bawah. Minta follow. Ujung-ujungnya minta follow. Dong be. Oh, pansos dia teman-teman. Banyak teman-teman. Akun-akun Muslim naik ke sini tujuannya apa? Pansos. Nah, pansos. Social climbing ya. Panjat sosial. Numpang benar. Jangan begitu. Ayo. Silakan.
Saya beri kesempatan kepada yang muslim. Yuk, jangan pansos di sini. Buktikan performamu. Kamu nggak usah minta-minta follower. Ya, nggak usah. Kalau kamu menunjukkan kamu bagus, mantap, berilmu, orang akan follow kamu kok. Ya, oh ini layak ini di follow. Oh, kalau kamu cuman gak jelas ya, ngotorin beranda. Yuk, silakan. Oke ya, kita kasih naik ada sebentar, kita kasih naik ada hantu laut. Oke, hantu laut. Ya, selamat malam hantu laut. Oke, hantu laut muslim, Bang? Iya, iya. Muslim. Oke, siap Bang berdiskusi dengan baik? Siap berdiskusi dengan baik, Bang? Siap. Oke, ayo silakan duduk dulu Bang, tenangkan diri ya. Jangan kesana kian kemari, duduk dulu tenang. Ayo. Gimana, Bang? Duduk dulu tenang, jangan masalahnya Bang, kalau Anda sambil jalan, Anda sambil sini nggak konsentrasi. Santai aja, Bang. Oke, ya silakan Bang. Saya pengen nambah-nambah ilmu saya sama Abang gitu. Soalnya saya udah lama nonton juga. Bagaimana? Liatin Abang ini. Senang sih. Udah lama saya nonton video-videonya Abang. Walaupun muslim tapi Anda senang ya. Ya senang. Saya kan aslinya dari NTT. Ibu saya itu masih turunan Kristen Katolik, tapi sekarang kan Muslim semua gitu. Oh begitu. Oke, baik. Iya, jadi kesan pesan Anda apa ini selama Anda nonton channel saya seperti itu? Ya kalau bagi orang yang berhati buruk ya pasti pikirannya buruk. Tapi kalau kita memang debat mau cari ilmu ya tukar pikiran kan begitu, bukan saling menyalahkan kan. Namanya juga berbagi, ya wajar lah. Kalau memang orang buruknya pikiran ya buruk memang pikirannya. Oke. Jadi selama Anda nonton channel saya ini yang Anda mendapatkan ilmu? Ya bagus. Pertanyaan yang Abang bertanya ke orang-orang Muslim itu kan banyak juga yang nggak bisa kejawab apa. Seperti yang tadi sama Pak Sapa itu, yang katanya yang menyerupai itu. Afif. Iya Bang. Siapa yang menyerupai? Itu yang menyerupai itu adalah salah satu muridnya Yesus yang berkhianat, namanya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu dia berkhianat. Sumbernya. Ya? Sumbernya dari mana itu Bang? Sumbernya itu banyak, Pak. Sumbernya itu banyak dalam hadis-hadis Islam itu banyak yang diceritakan. Oke, coba tampilkan dulu satu yuk, tampilkan. Yudas Iskariot. Ini saya lagi di ini. Makanya saya lagi di luar. Saya kan kerjanya di kapal, cuman kebetulan tadi karena saya lihat Abang lagi live, makanya saya ikuti. Iya, begini. Saya pesan sama Abang begini, Bang. Kita itu, Bang, tidak boleh melakukan fitnah, tidak boleh melakukan dusta. Setuju? Karena iya, betul, Bang. Nah, fitnah itu dalam Islam itu fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tidak boleh kita memfitnah. Ketika Anda kita orang Muslim itu, Bang. Iya, makanya saya sampaikan kita orang Muslim itu kita berpegang ke Al-Qur'an dan hadis. Nah, yang di Al-Quran tidak ada, itu dijelaskan lewat hadis. Seperti itu. Iya, di Al-Quran dan hadis Bang, di hadis mana? Yang makanya di dalam hadis itu. Khianat mana? Ya? Di Quran atau di hadis mana yang disalibkan menggantikan Isa itu yang berkhianat? Di mana? Itu ada di dalam hadis, cuman iya, saya mana belum hadisnya, Bang? Juga, tapi hadisnya mana? Tapi yang jelas itu yang disalib itu, itulah salah satu murid Yesus yang berkhianat, namanya Yudas. Kenapa teman-teman orang seperti itu diturunkan? Karena kalau ngomong itu nggak dipakai Quran sama hadisnya, nggak dipakai. Dia fitnah Qurannya, dia fitnah hadisnya. Menurut Quran yang disalibkan itu adalah murid yang berkhianat. Di Quran mana, Abdul? Coba sampai kapan kalian orang Islam seperti ini? Saya itu sangat merindukan ada orang Islam yang menggunakan Qurannya untuk berargumen. Al-Qur'annya tidak digunakan untuk berargumen. Itu gimana? Ayo silakan yuk. Silakan yang muslim-muslim, tolong gunakanlah Al-Qur'an kalian. Kenapa Quran kalian tidak kalian gunakan? Fuhanut. Oke, Fuhanut. Ya, selamat malam Fuhanut. Fuhanut, selamat malam. Halo? Oke, macet lagi, Dor. Ayo, silakan, yuk.
Sekali lagi teman-teman ya, sumber acara ini berasal dari TikTok namanya Edis TV, YouTube namanya juga Edis TV. Channel YouTube saya itu cuma satu teman-teman. Edis TV nggak ada embel-embelnya. Ya, kalau teman-teman nontonnya bukan di Edis TV, saya pastikan itu bukan akun saya teman-teman. Akun asli saya itu hanya satu. Sekali lagi ya teman-teman ya, biar teman-teman nggak bingung. Sekali lagi ya teman-teman ya, biar teman-teman sekalian tidak bingung. Bang, bagaimana cara mengetahui akun asli saya? Akun aslinya Bang, nih teman-teman ya, saya akan tunjukkan tutorial ya. Saya kasih tutorial bagaimana cara mengetahui Edis TV yang asli. Perhatikan teman-teman ya. Perhatikan sekali lagi. Saya balikan kamera saya nih ya. Lihat nih. Kalau teman-teman klik Edis TV, pencet pilih users ya. Pilih users atau pengguna. Nih. Nah, perhatikan. Nah, akun asli saya itu teman-teman ya. Nih, ini akun asli saya. Nih. Nah, ini akun asli saya itu followersnya itu sekitar 300.000 lebih ya. Nah, teman-teman kalau mau tahu YouTube saya itu ada di beranda. Mampirlah ke beranda saya, ada YouTube nih. Nah, ini YouTube saya nih. Klik YouTube saya ini, pencet. Nih. Nah, ketika teman-teman pencet, nanti teman-teman disuruh membuka link YouTube saya. Buka saja. Nah, langsung mampir ke sini. Nah, ini YouTube saya yang aslinya. Namanya Edis TV, nggak ada embel-embelnya. Edis TV doang, udah. Seperti itu. Ya. Oke, teman-teman ya. Cara memahaminya gampang sekali. Seperti itu saja, teman-teman. Dan saya hanya memfollow satu akun. Balik lagi ya, saya balik lagi. Ini saya hanya memfollow satu akun. Ya, pencet saja ini. Nah, ini juga akun saya nih. Ini juga akun saya nih. Nah, jadi saya hanya punya 2 akun ini, teman-teman. Selain daripada itu, saya pastikan itu bukan akun saya nih. Tautan YouTube saya tampilkan di beranda. Nah, buka saja. Nah, ini nanti ke beranda YouTube saya, teman-teman. Seperti itu. Bagi teman-teman yang mau mensupport, ada support di sini. Ada juga sawerianya ini, teman-teman. Tinggal klik saja. Itu info-info, sekedar info-info ya kepada teman-teman. Karena masih banyak saja, Bang. Yang mana sih, Bang, akunnya? Bang, kok banyak sekali, Bang? Ya karena banyak yang palsu. Nih, saya kasih contoh saja ya. Kalau kalian cari di pencarian Edis TV, nih ya. Ketika kalian klik users nih, ini Edis TV banyak sekali nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nih, banyak sekali nih. 10, 11. Ini nggak ada satupun yang akun saya nih, teman-teman. Ini semua akun-akun palsu semua, teman-teman. Ya, banyak sekali nih akun-akun palsu nih. Jadi teman-teman jangan bingung. Yang mana sih, Bang? Yang asli itu yang mana? Ingat teman-teman, yang asli, yang followersnya 300.000 dan yang saya follow di situ. Saya hanya memfollow satu akun, namanya Edis TV juga, dan itu akun asli saya. Dan begitu juga ada juga akun-akun YouTube yang dia bukan akun saya ya, teman-teman ya. Karena banyak teman-teman orang yang memplagiat akun saya itu, dan banyak orang yang salah sasaran nih. Ini salah satunya, teman-teman. Nih, ini ya teman-teman, ini bukan akun saya ini. Nih, Edis Sang Debaters ini bukan punya saya. Ini kalau dugaan saya mungkin ini punyanya si Rudy Yohanes. Mungkin, tapi bisa juga tidak. Tapi kalau dari nama-namanya Sang Debaters ini mungkin bisa saja punya Rudy Yohanes. Ya. Nah, ini bukan punya saya juga ini, teman-teman. Nah, biar teman-teman paham ya. Saya nggak tahu ini punya siapa, ini bukan punya saya. Supaya teman-teman tidak salah mengira. Makanya saya sudah bilang, teman-teman tidak saya larang. Kalian tidak pernah saya larang untuk mengupload konten saya, tapi jangan bawa-bawa nama saya gitu loh. Ya. Jangan membawa-bawa nama saya untuk membuat akun, karena nanti orang mengira itu saya. Bikin saja akunmu sendiri gitu loh. Namanya siapa kek, Tono kek, Joko kek, Budi kek, terserah. Gitu loh. Jangan membawa-bawa nama saya supaya orang tidak menyangka bahwa itu saya. Begitu ya teman-teman ya. Nah, ini bukan akun saya, teman-teman. Ya, sekali lagi itu bukan akun saya. Supaya apa? Supaya orang tidak salah mengira itu saya ya. Anda mau upload video saya, mau apa, terserah gitu. Cuman bikin namamu sendiri, jangan bikin nama saya. Saya bilang, nama saya jangan dibawa-bawa gitu loh. Bikinlah akunmu sendiri, bikinlah channelmu sendiri, namanya namamu sendiri. Jangan dikembar-kembarin dengan nama saya supaya orang bisa tahu ini Edis TV yang beneran, ini yang KW, begitu. Kan saya sudah pernah bilang, tidak pernah saya larang-larang. Silahkan bikin akun, silahkan. Kalian nanti dapat monetisasi dari sana, silahkan. Kalian mau mengkomersilkan saya, silahkan. Silahkan, tapi bikin namamu sendiri. Jangan pakai nama saya, begitu loh. Karena banyak orang bertujuan dengan seperti itu. Orang ingin apa? Ingin membuat kesesatan.
Jangan Anda bikin edisi TV yang diserupakan seperti Isa yang sosok diserupakan Allah. Gitu loh. Bikin namamu sendiri kan bisa kan, pakai namamu sendiri walaupun videonya Anda bisa pilih siapa saja, bisa pilih apologet siapa kesukaan Anda, tapi namanya jangan bawa-bawa nama saya begitu ya. Oke, teman-teman paham ya? Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Ada Rahmat. Oke, Rahmat. Oke, silakan Rahmat, saudara Rahmat. Ya, kepencet. Halo Bang. Ya, Muslim Bang. Kristen. Oh, Kristen. Kupikir tadi Muslim, Bang. Kita kasih kesempatan dulu Bang ya kepada yang Muslim ya Bang ya. Siap. Oke, mohon maaf ya Bang Rahmat ya. Nama Bang Rahmat, tapi kok Kristen? Iya. Nama dari asli lahir atau gimana? Dari lahir. Tapi dari lahir udah Kristen? Iya, udah Kristen. Oke lah. Oke, saya turunkan dulu ya Bang Rahmat ya. Saya turunkan. Oke. Iya teman-teman sekalian ya. Kita undang yang Muslim. Oke, yang Muslim kita undang. Kenapa? Kok bukan yang Kristen? Nanti kita jadi gosip. Gitu loh ya. Oke, kita kasih naik ada Evelyn Ivana Zianturi. Evelyn Ivana Zianturi. Ya, selamat malam Evelyn. Halo Evelyn. Nah, terpental. Udah berapa jam sih kita teman-teman siaran? Udah 1,5 jam teman-teman. 1,5 jam. Oke, kita kasih naik ada siapa ya? Linda. Oke, kita kasih naik Linda. Ya, selamat malam saudari Linda. Halo Linda. Linda. Halo. Kan? Jadi berhala dia. Oke, kita kasih turun ya si Linda ya, gitu teman-teman. Saya ini sebenarnya sangat merindukan ada orang Islam ya yang naik kemari, yang bisa diskusi dengan baik, yang berilmu. Tapi ya kita harus kecewa karena memang langka. Yang berilmu keburu sudah mengiyakan perkataan saya. Seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Santri Affiliate. Ini kayaknya udah pernah naik ini kemarin si Santri. Oke, sebentar ya. Santri. Ya, Santri. Kayaknya udah pernah naik ini kemarin si Santri ini. Kita kasih kesempatan lagi. Santri. Selamat malam, Santri. Oke. Ya, Bang. Muslim, Bang. Oke, Bang. Ya, Bang Santri, apakah Anda seorang Muslim? Insya Allah. Muslim. Ya, silakan, Bang. Anda mau lanjut tema atau bagaimana? Silakan. Itu yang dimaksud malah bikin Muslim jadi bingung itu apa, Bang? Iya, karena ketika Anda membantah penyaliban Yesus, di detik yang sama Anda malah sakit kepala 7 keliling. Wih, canggih betul, Bang. Gimana? Iya, apa maksudnya itu? Kok bikin bingung? Oke, betulkah orang-orang ingin menyalibkan Isa atau menyalibkan Yesus? Menyalibkan? Betul nggak orang-orang ingin menyalibkan Isa atau Yesus? Menyalibkan Yesus? Iya dong. Oke, tetapi yang disalib itu ternyata bukan Yesus atau Isa, betul? Betul. Lalu siapa yang disalibkan? Wa ma sholabuhu wa ma qataluhu walakinna syubihalahu. Oke, jadi diserupakan dengan diserupakan. Siapa yang diserupakan? Diserupakan siapa ya? Diserupakan siapa, Bang? Ya Bang Edi sudah tahu lah siapa itu yang diserupakan. Di Quran nggak ada, pokoknya yang diserupakan. Siapa yang diserupakan? Iya, diserupakan. Namanya orang penting, apa namanya orang nggak penting nggak usah disebut. Berarti diserupakan dengan orang lain. Oh iya. Berarti orang lain itu nggak penting. Ya nggak penting lah. Mana ayatnya orang lain itu nggak penting? Nabi Isanya. Sosoknya Nabi Isanya. Iya, yang disalibkan, yang dilihat orang-orang itu kan Isa juga, betul? Bukan. Terus kenapa mereka bisa mengira itu Isa? Yang mengira itu Yesus itu mereka itu dikira Yesus bukan Nabi Isa lah, Bos. Iya, kenapa bisa dikira itu Yesus atau Isa? Ya karena
Nabi Isa tidak disalib. Iya, kenapa mereka bisa mengira itu Isa atau Yesus? Beda, dua orang yang berbeda, Isa dan Yesus itu. Kan? Sakit kepala kan ngomong orang Islam kan? Iya, kenapa kok mereka bisa mengira itu Isa, itu Yesus? Karena apa? Ya karena disalib, Bang. Jadi orang-orang menyalibkan Isa karena mengira itu bukan Isa. Ya, yang disalib. Iya deh, Bang, apa? Kan udah saya bilang Yesus, kan, makanya Allah bikin orang Islam sakit kepala. Allah bikin orang Islam bingung. Ya nggak bingung lah, yang penting makanya yakin, Bang. gimana nggak bikin orang Islam bingung? Orang Islam ditanya, kenapa mereka mengira itu Isa, pusing. Ada Panadol, Bang? Ada Panadol? Ada banyak. Kenapa mereka mengira bahwa dia itu Isa sehingga dia disalibkan? Bukan Isa, itu Yesus. Kalau mereka itu. tidak mengira itu Isa, kenapa mereka menyalibkan dia? Ya, kan mana mungkin, Bang, seorang nabi dipermalukan Gini loh. Orang-orang kan hendak menyalibkan Isa, betul? Orang-orang menyalibkan Yesus, Bang. Bukan. Orang-orang kan tadinya pengen menyalibkan Isa, betul? Ya, betul. Tetapi betul. yang disalib itu bukan Isa, betul? Bukan. Artinya mereka salah salib, betul? Iya. Kok bisa mereka salah salib? Ya, yang namanya mukjizat, ya seorang nabi itu punya kemampuan, Bang. Aduh, udah repot nih kalau udah namanya. Yang namanya mukjizat. Aduh, makanya kalau ngomong orang-orang muslim ini, ya logikanya nggak dipakai. Itu kan kejadian bukan kejadian di teman-teman di goa. Kejadiannya itu di muka umum. Di muka umum gitu loh. Ada masyarakat di situ, ada banyak orang, ada warga, ada gubernurnya, ada kepala pemerintahannya, ada hakim-hakimnya di situ. Kok kayak gini kita kayak ngomongin sih, ada masyarakat cuma 3 orang di goa. Aduh. Makanya saya bilang kan, nekat bantah penyaliban Yesus, Allah malah bikin orang Islam bingung. Ini gimana kalian ini? Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada siapa di sini? Nasmar. Coba kita kasih naik Nasmar 2. Ya, Nasmar 2. Selamat malam Bang Nasmar. Selamat malam Nasmar. Nasmar 2. Macet lagi. Oke, baik, kita kasih turun ya. Nasmar 2 kita kasih turun. Oke, Nasmar 2 kita kasih turun. Kita kasih naik yang berikutnya ada Kaniti. Oke, selamat malam Kaniti. Ya, Kaniti, selamat malam. Macet lagi. Apa jangan pada sini? Ya, untuk Indonesia bagian tengah dan timur ya kan, mungkin udah jam 10, jam 11. Mungkin mereka naik ya. Ketika mereka nunggu-nunggu kok lama banget. Ya memang harus ngantri, Bang. Karena yang naik ini ada berapa orang ya? Ini ada 100 orang nih, 100 orang guests yang mau naik. Jadi memang harus sabar. Jadi ya jangan ketiduran kalau dinaikin. Kan Titi? Oke, baik ya, kita kasih turun ya. Kaniti kita kasih turun. Ya, seperti itu. Makanya kalau naik itu di awal-awal. Kalau di akhir-akhir ya begitulah. Oke, kita kasih naik ada Ripka Aulia. Coba Ripka Aulia. Ya, selamat malam Ripka Aulia. Ripka Aulia. Halo. Halo. Ya, Muslim, Bang? Saya sekarang Kristen, Bang. Tadinya Muslim? Enggak, lahir Kristen. Sempat mualaf saya, Bang. Oh, sempat mualaf. Iya. Kemudian kembali lagi kepada kebenaran. Kenapa, Bang? Coba berbagi cerita dulu, Bang. Ya. Kalau pertama awal masuk Islam itu, kalau agama itu pandangan saya semua sama gitu kan. Yang sama yang menyembah yang Maha Esa lah dibilang gitu artinya. Tapi lama-kelamaan saya ngikut pengajian gitu kan. Ada di situ perkumpulan para mualaf.
Pada saat itu ketuanya ibu kita, Ibu Elida Nababan. Nah, seringlah ibu itu mengajak saya pengajian. Ya, cuma satu lah waktu pengajian itu yang lengket di pemikiran saya. Tahu Ustadz apa itu yang bawa di musola, gitu kan? Yang perkataannya, kalau Muslim lahir dari lahir beragama Muslim, walaupun tidak rajin sholat ke masjid, masuk kalau dibunuh dan dirampas hartanya halal bagi mereka. Makanya saya berbalik ke Kristen. Dari situ saya nggak set gitu dengan pengajarannya gitu. Oke, iya teman-teman ya, artinya memang banyak yang mualaf-mualaf itu memang akhirnya cuma sebentar saja gitu, karena mereka mualaf itu hanya biasanya hanya berpikir secara singkat, kemudian nanti seiring berjalannya waktu mereka tersadar kembali begitu, Bang. Nah, temanya itu juga, Bang, emang nggak Nabi Isa dan Yesus itu berbeda emang. Iya, saya ngerti berbeda kan, cuman maksud saya kan itu merujuk kepada tokoh yang sama gitu, sekalipun pada ceritanya nanti berbeda gitu. Artinya salah satu diantaranya itu harus palsu, harus KW gitu. Iya. Artinya gini, sama seperti yang sekarang sedang viral kan, misalnya masalah ijazah Jokowi, ya kan? Kalau sosok Jokowinya itu kan satu, nggak mungkin ada dua Jokowi. Nah, cuman ada satu versi yang ijazahnya UGM, satu ijazahnya palsu. Nah, seperti itu. Tapi sosoknya itu tetap sosok yang sama gitu. Nah, sama seperti sosok Yesus begitu. Sosok Yesus itu satu. Nah, tapi Yesus yang tidak disalib, nah itu Yesus KW, abal-abal, bikinan Arab Saudi. Gitu. Seperti itu, Bang. Nah, ini makanya saya undang yang muslim-muslim gitu. Ketika kalian mengatakan Yesus tidak disalib, nah terus siapa yang disalibkan? Nah, ini sudah lama diskusi, Bang. Sampai sekarang orang Islam masih bingung siapa yang disalibkan. Satu bilang Yudas, satu bilang Simon dari Kirene. Orang Islam bingung siapa yang disalibkan. Nah, saking jelasnya Al-Quran. Gitu. Terus banyak orang nanya, Bang, kenapa sih Bang abang bahas-bahas gitu? Loh, kalau orang Islam tidak membawa tafsir-tafsirnya terhadap Bible-nya orang Kristen, ngapain kita orang Kristen ini? Masalahnya, Bang, ini di dalam Quran surat An-Nisa 157 itu, di dalam tafsir Kemenak, Kementerian Agama, itu dibuka Injil, Bang, Injil kita dibuka di dalam Lukas, di dalam Matius, di dalam itu kerjaan orang Islam. Itu lembaga negara loh, Bang, lembaga negara, Kementerian Agama. Kan mereka ini seenak udelnya, mereka ini. Giliran dijawab, giliran dibantah, penistaan agama. Itu. Seperti itu. Jadi teman-teman muslim, kenapa kok kita bahas ini? Karena di dalam tafsirmu itu, di dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam surat An-Nisa 157 mengutip-ngutip Injilnya orang Kristen, dibilang Injil rubah-rubah. Yang disalibkan adalah begini, Yudas begini. Orang Islam cakar-cakaran sendiri. Orang Islam yang mau bantah, orang Islam yang cakar-cakaran. Makanya saya bilang, Bang, Allah cuman bikin orang Islam bingung. Iya, memang orang Islam bingung gara-gara itu. Gimana? Memang itu faktanya. Iya kan? Iya. Oke, apa pesan Abang sama orang-orang yang maaf, Bang? Ya, yang bagi umat Nasrani lah, kalau bisa pertahankanlah iman kita, banyak-banyak berdoa, saat teduhnya diperbanyak. Kita nggak tahu kapan datang yang kedua kalinya. Iya, betul. Iya. Betul. Iya. Ya, artinya seperti yang yang kita ini kan, yang kita utarakan ya teman-teman ya. Ketika Anda memperdalam agama ya, ketika Anda mengatakan Al-Qur'an itu lengkap, intinya Al-Qur'an membuat orang Islam itu bingung sendiri mengenai siapa yang disalib ya, misalnya nih ya. Sebentar. Ini orang Islam sendiri, Bang, sesama orang Islam, Bang ya. Sebentar ya, Bang ya nih. Kalau kita lihat sesama orang muslim nih ya, apakah orang Islam bingung siapa yang disalibkan? Itu sesama muslim sendiri saling berbantah-bantahan. Ya, ada yang bilang Yudas, ada yang bilang Simon, ada yang bilang siapa nih, bentar Bang ya. Nih, kita putarkan ya Bang ya, kita putarkan videonya nih. Orang Islam bingung siapa yang disalib. Nih, kita putarkan ya, kita putarkan. Yang dipaku siapa? Namanya Yohanan. Pada tahun 36 Masehi. Jangan-jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Bisa jadi. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad Iskara. Namanya
Yehuda is Teriak. Yang tersalib itu bukan Yudas, Barsabas. Jadi Allah bikin orang Islam bertengkar satu sama lain. Udah jelas-jelas di Injil. Bagaimana rinciannya udah jelas, ya kan? Jelas sekali. Sampai Yesus dipakaikan mahkota duri, ya kan? Inilah raja orang Israel, kata orang-orang. Dibawa ke Herodes. Herodes tidak menemukan adanya kesalahan. Dibawa ke Pilatus. Pilatus juga tidak menemukan kesalahan. Dibawa lagi ke Herodes. Jelas. Datang ajaran dari Arab yang disalib bukan Yesus, bukan Isa. Terus siapa? Nah ini jawaban orang Muslim. Siapa yang disalib nih? Aku siapa? Namanya Yohanan. Pada tahun 36 Masehi. Yohanan. Jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Simon. Bisa jadi. Bisa jadi. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yaiz Kara. Yaiz Kara. Apa lagi? Yehuda is Teriak. Yang tersalib itu bukan Yudas, Barsabas. Yang disalib bukan Yudas, Barsabas. Orang Islam sakit kepala, Bang. Sakit kepalanya orang Islam, nggak tahu siapa. Makanya teman-teman Muslim ya, ketika kamu membantah sebuah fakta, pasti lidahmu akan keriting. Iya, orang yang membantah fakta, lidahnya akan keriting sendiri. Iya, sama Bang. Negara kita itu punya sejarah sendiri. Apa sejarahnya yang kita sama-sama tahu? Presiden pertama Republik Indonesia itu Bung Karno, ya kan? Ketika ada orang coba-coba mau bantah fakta itu, pastilah lidahnya akan berkelit macam ular. Iya. Siapa? Bukan Soekarno. Siapa? Seperti itulah orang yang membantah penyaliban Yesus, begitu. Ya, begitulah ya Bang ya. Kita berbicara simpel-simpel aja bagaimana membantah orang Islam begitu. Nah, ketika kita bantah begini, mereka biasanya kejang, marah-marah, penistaan agama katanya. Kalau begitu itu Kemenak itu suruh diam. Kemenak sendiri yang bilang-bilang begitu, malah Kemenak ngutip-ngutip Bible kami. Gitu ya Bang ya. Oke, hanya begitu Bang Ripka, Aulia. Ya Bang. Oke, terima kasih Bang Ripka ya, maju terus Bang Ripka ya. Sudah kembali ke jalan yang benar, ya harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mencerminkan ajaran-ajaran Yesus seperti itu Bang ya. Oke, Bang Ripka, selamat malam ya. Ya, selalu Bang. Oke, salam ya. Seperti itu teman-teman ya. Kenapa kita bahas? Ya karena Kemenak, orang Kemenak itu tafsirnya Kemenak, gitu loh. Kementerian Agama Republik Indonesia membawa Bible dalam tafsirnya. Dan itu orang Islam sendiri sekarang malah sudah bantah Kemenak. Malah mereka bantah Kemenak. Mereka bantah Kemenak. Nih ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Kita bukakan. Masalahnya kita tidak persiapkan nih. Di dalam tafsir Kemenak, ya, bagaimana mereka mengatakan sesuatu tetapi dibantah oleh orang Islam sendiri. Yang bantah siapa? Donditan sendiri yang bantah Donditan. Oke ya. Kita lihat bagaimana Donditan membantah. Ya, membantah. Nih, contoh misalnya. Kita buka pernyataan Donditan tentang Donditan membantah Kemenak. Sebentar. Aduh, linknya ini tidak saya persiapkan, teman-teman. Karena kalau kita klik saja, ini yang muncul banyak sekali, teman-teman. Yang jelas ada itu ya, videonya Donditan. Bagaimana Donditan itu setuju. Ya, sebentar. Kita masih coba cari ya, Donditan. Kemudian dia... Nih, coba ya, masih ada nggak videonya ya? Lah videonya ya. Intinya dia setuju dengan Elia Miron bahwasanya tafsir Kemenak itu ngasal, ngaco begitu. Seperti itu supaya dihapus. Oh, dihapus videonya. Oh, udah dihapus. Pantesan dia tarik. Ya itu teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Nurdin saja. Oke, Nurdin saja. Ya, selamat malam Nurdin saja. Karena balik. Wah, rokok.
Udah sehat kau Edis? Masih pertanyaan ini. Sudah sehat Edis? Ya gimana Nurdin? Coba kau diskusi lah. Jangan kau marah-marah. Setiap kau naik ke sini marah udah terus hawamu itu. Enggak. Suka ini. Gimana Nurdin? Ya, gimana? Aku cuma kagum aja atas kehebatanmu. Kagum. Kepintaranmu, kejeniusanmu, sehingga kau merasa yang diperlukan adalah dari Zakir Naik, dari Ustadz Adi Hidayat, dari Ustadz Abdul Somad, kau hebat banget. Kau nyatakan mereka tidak berani naik ke sini? Iya. Aku pun menyatakan, memang kalau dari segi hal demikian, kau jauh lebih hebat daripada mereka kalau dari diambil patokan mereka nggak sanggup melawanmu. Sebab kenapa gitu? Sungguh terlalu bodoh mereka meladeni orang yang kusut otaknya sepertimu. Curhat. Iya. Lalu kenapa anak buahnya Tasik ngaji? Sungguh terlalu bodoh mereka meladeni otak yang kusut sepertimu. Kau mengaku hebat, tak sanggup melawan dirimu. Oke. Mau saya lihat video-video orang yang menantang saya diskusi? Iya, memang ini senjatamu, senjata otak yang kusut. Ya, mau saya lihat bagaimana mereka menantang saya diskusi? Mau saya kasih tunjuk? Mau seperti itu. Oke, sebentar ya, kita lihat. Kau bilanglah Muhammad bohong. Sebentar. Kau bilanglah umat Islam ini mempertuhankan Muhammad. Memang dalam batok kepalamu itu kan ada ludahnya iblis, tai iblis. Makanya seperti ini, yang kau kemukakan di TikTokmu ini. Gitu. Ya, yang kau cari-cari orang yang awam gitu. Oke. Terus jadi yang kalau mana? Yang pakarnya mana? Yang nggak nyangkut apa yang kau inginkan, ya itu kau turunkan itu. Oke. Kau ngotot memaksakan apa yang ada dalam batok kepalamu gitu. Kau mempertuhankan manusia, kau paksakan pada orang lain gitu. Oke, sudah. Jadi makanya pertanyaanku yang tidak henti-hentinya, kapanlah sehat otak yang ada di kepalamu itu? Sebenarnya yang kau cari bukan kebenaran, yang kau cari koin gitu. Sudah bicaranya? Iya. Udah bisa dan kau berani ngomong di luar sana, di sini nggak berani kau ngomong gitu. Sudah bisa setanggapi? Berak darah kau. Oke lah, kita kasih dia. Muntah darah kau ini. Sudah. Muntah darah kau. Sudah belum? Nah, jadi kalau mungkin barangkali kalau kelompok-kelompokmu bangga dengan dirimu gitu kan. Tapi kalau orang yang mengerti, kasihan sekali lah orang seperti ini kok kusut otaknya, bangga, ketawa dengan kebodohannya. Oke, sudah? Sudah? Kalau sehat otakmu lanjutkan, tapi kalau masih sakit seperti ini, iya, bertobatlah kau. Oke, jadi kamu tahu nggak beberapa muslim bertobatlah kau atas kekusukan lo kok kencang begini? Biar sehat. Ya. Gimana nih? Apa kamu mau saya putarkan video-video Ustaz yang menantang saya debat? Ya, nggak perlu. Terus kenapa kamu bilang mereka menghabiskan ini, menghabiskan waktu, menantang orang bodoh? Kalau memang saya orang bodoh, kalau memang saya menghabiskan waktu, kenapa mereka sampai upload video? Edis, saya tantang kamu debat offline. Kenapa? Mereka bilang seperti itu, kenapa? Karena mereka tidak mampu. Kalau mereka debat online, mereka nggak berani online. Kenapa? Karena mereka satu, tidak bisa mempersekusi. Dua, mereka tidak bisa meneriakkan Allahu Akbar. Ayo kita haraukan darah orang ini. Itu mereka menantang saya debat offline. Tujuannya satu tujuannya apa? Supaya mereka memancing ada nanti orang Islam yang kayak begini-begini di dalam debat itu langsung memenggal saya. Itu yang kalian lakukan gimana? Iya, karena yang ada di dalam batok kepalamu tuh kusut, ludah iblis, tai setan itu lagi. Yang ada itu gitu. Jadi memframing dan lain segala macam itu yang ada. Oke. Saya mau tunjukkan kepada kamu ya. Ini ada videonya dari orang mengaku ustadz ya. Namanya Ahmad Tarigan. Nggak perlu kau putarkan. Ini saya putarkan dulu ya. Saya putarkan nih. Bentar. Nggak perlu kau putarkan. Sebentar nih. Namanya Ahmad Tarigan. Mana nih videonya ini? Nggak perlu kau putarkan. Ahmad yang diminta. Tobatlah kau agar otak kau nggak kusut lagi. Bentar. Ustadz Ahmad Tarigan itu menantang saya debat. Bentar. Nih. Waduh, mana sih videonya? Susah bener kalau nyari videonya ini. Kalau nggak dicari ketemu, teman-teman. Nih, Ustadz Ahmad Tarigan itu memberikan tantangan kepada saya. Nih, Ustadz Ahmad Tarigan, tantang. Nih, sebentar ya. Saya tunjukkan. Aduh, giliran dicari videonya ini nggak ketemu, teman-teman. Nih.
Ustadz Ahmad Tarigan memberikan tantangan kepada saya untuk debat. Nama channelnya apa sih teman-teman? Saya nggak tahu. Apa nama channelnya teman-teman? Aduh, susah dicari nggak ketemu. Kalau nggak dicari ada. Apa nama channelnya? Ane Taf TV gitu Bapak gitu namanya. Coba teman-teman. Aduh, nggak ketemu. Apa nama channelnya teman-teman yang tahu coba di kolom komentar. Apa nama channelnya? Ya, Denap, oke. Denap. Sebentar ya. Denap. Nggak ada juga, dicari di sini nggak ketemu akunnya. Denap. Nggak ada, teman-teman. Oh, ini Denap. Oke, Denap TV namanya. Nih, perhatikan nih. Lihat ya, perhatikan. Nih. Saya lucu membaca banyak komentar yang meminta saya debat dengan Edis TV. Dua tanda dari komentar ajakan debat itu. Pertama, mereka tidak tahu kebodohan Edis TV. Kedua, ternyata umat Kristen hari ini sangat haus dengan tokoh yang mampu berapologet membela konsep kepercayaan mereka, sehingga Edis TV yang tidak ada apa-apanya pun dipuja-puja. Curhat ya, curhat. Dia curhat, teman-teman. Dia curhat, kenapa dia tidak berani di sini? Ngaji, bukan curhat. Ayo, syaitan. Orang Islam sudah teruji ketika mereka debat offline, mereka gelagapan, kalang kabut, teriak Allahu Akbar. Gimana mau debat? Saya itu udah pernah debat. Tanya sama yang namanya Hani Kristianto. Tanya sama dia, kenal nggak kamu sama Edis itu? Saya sudah pernah melakukan debat, ditonton kurang lebih 300 orang, ya. Yang mengadakan acara adalah Mualaf Center Indonesia. Nekat yang nyata. Tanya sama mereka. 300 orang itu yang diskusi dengan saya, penontonnya. Ibu-ibu berjilbab, bapak-bapak, ya. Mereka mangkut-mangkut semua di acara itu. Videonya nggak berani diupload sama Mualaf Center Indonesia. Mana berani mereka ngupload? Tahu nggak yang terjadi ketika debat itu? Ya, itu moderatornya malah ikut membela Muslim karena udah babak belur. Sumbernya, narasumber Muslimnya udah ngakuk-ngakuk nggak bisa berdiskusi kan? Akhirnya apa? Moderatornya dari pihak Muslim membantu dia untuk diskusi dengan saya. Malah moderatornya. Itu fakta. Loh, nekat yang nyata. Tanya kalau nggak percaya sama Hani Kristianto. Tanya sama dia. Oh, nekat yang nyata. Lintas agama, kopi darat offline. Pernah. 2014 itu bahkan. Kamu belum lahir bahkan. Udah berapa tahun yang silam itu? 11 tahun yang silam. Kamu bilang nggak pernah. Justru kamu yang baru-baru nongol kemarin sore ini. Kamu masih tahu apa-apa. Kamu belum tahu saya. 2014 bulan Desember. 2013 atau 14 itu bulan Desember. Nekat yang nyata. Ayo silakan ya. Naik kemari. Kalau Muslim diskusi kopi darat ya, tidak offline, itu yang terjadi apa? Yang terjadi mereka bisa teriak-teriak seperti Egy Sujana. Udah banyak Muslim seperti itu. Nih contohnya nih, misalnya. Nih, kita lihat ya. Contoh nih. Ini adalah contoh bagaimana ketika seorang Muslim diskusi lintas agama, tapi dia malah marah. Nih, contoh nih. Seorang dokter Kristen cuman karena beda pendapat. Ini terjadi pas Egy hadir sebagai pembicara di sesi dialog lintas agama yang diadakan Forum Arimatea secara live di YouTube 6 Februari lalu. Dialog itu bertema Tauhid dan Tritunggal dalam perspektif logika. Di situ hadir perwakilan Islam dan Kristen. Dari pihak Islam ada Egy dan Ustadz Syamsul Arifin. Dari pihak Kristen ada Pendeta Muriwaliyanto Matalu dan Dr. Moses Wibowo. Dalam diskusi yang berlangsung 4 jam, Egy bikin kontroversi dengan bilang konsep Tritunggal itu kontradiktif. Jika Tuhan itu satu, bagaimana mungkin dia terdiri dari 3 pribadi yang berbeda? Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ucap Egy. Dia juga mempertanyakan kenapa Yesus yang dianggap Tuhan malah berdoa kepada Bapa. Mendengar pernyataan itu, Dr. Moses merespon dengan santai. Kalau Prof. Egy bilang dalam Alkitab banyak kontradiksi, saya juga tinggal klik website. Di sana juga banyak sekali ada kontradiksi Al-Quran, ucapnya.
Tapi kemudian Moses menekankan, soal kontradiksi adalah soal tafsir dan untuk membahasnya diperlukan ahli yang memiliki pengetahuan mendalam. Nah, di sini Egy langsung meledak. Dia menuntut bukti kontradiksi Al-Quran dari Moses. Saya nggak minta banyak, satu aja, buktikan, katanya. Lalu dia bilang, kalau kamu tidak bisa jawab, kamu fitnah, kamu musuh kami umat Islam. Kami bunuh pun tidak apa-apa, kamu menghina Islam. Ini kalau debat sama orang Islam. Kalau debat sama orang Islam, siap-siap Anda nanti diteriakin Allahu Akbar. Kalau orang Islam udah teriak Allahu Akbar, awas. Nanti nasibmu kayak Ade Armando, mereka tukang gebukin orang kalau udah teriak Allahu Akbar. Kalau udah teriak Allahu Akbar, orang Islam biasanya mukul. Loh, saya bilang fakta gimana? Ketika orang Islam teriak Allahu Akbar, kemungkinan dia akan anarkis. Gak percaya Anda. Nih, saya tunjukkan ya, ketika Ade Armando, nih, Ade Armando itu pernah dipukulin, dan yang mukulin itu teriak Allahu Akbar. Nih, biar sekalian saya tunjukkan nih videonya. Aduh, kalian ini nekat yang nyata. Nih, siapa ini teman-teman? Kalian tahu ini siapa? Ini Ade Armando nih. Bagaimana dia dipukulin sampai babak belur. Nih, ini Ade Armando. Ketika Ade Armando dipukulin nih, sampai kayak gini, yang mukulin itu teriak Allahu Akbar. Gimana kalian ini nekat yang nyata? Ini sampai ditelanjangin seperti ini. Ini kelakuan orang Islam. Makanya teriak Allahu Akbar itu biasanya mereka mukul dan anarkis. Ini yang terjadi seperti ini. Biar kalian tahu. Itu videonya banyak. Yang mukulin itu sambil teriak-teriak Allahu Akbar. Nih, saya tunjukkan. Nih. Nanti kena anu nggak ya? Kena pembatasan nggak ya? Kena pembatasan nggak ya? Ada videonya bagaimana Ade Armando dipukuli, kemudian orang-orang yang memukul-mukuli itu sambil teriak Allahu Akbar. Kena pelanggaran, teman-teman. Ya. Ini yang muncul juga foto video-videonya berita-berita, teman-teman. Tanya saja sama Ade Armando itu kalau kalian nggak percaya. Dan saya sudah pengalaman juga ketika saya diskusi diteriaki tuh mereka. Makanya teman-teman, diskusi kalau offline sama kalian itu nggak tercapai. Nggak bisa, kalian nggak bermental, kalian belum kuat. Yo, kalau mau diskusi di sini saja, online seperti ini. Ayo ke sini, ayo kita baik-baik diskusi. Gimana mau diskusi kayak begitu? Nih, guru kalian nih, ketika apa omongan guru kalian nih, misalnya nih, ketika kalian diskusi kayak begini nih, kalau diskusi nih perhatikan, nih perhatikan. Nih, bagaimana pernyataan ustadz kalian ketika ustadz kalian kalau berdebat mereka sampai ancam-ancam putus leher. Mana videonya si Juma itu ya? Si Juma itu ngomong, kalau kalian begini, ya, saya akan putuskan, Mana dia? Videonya, tapi kalau saya cari-cari itu sulit nyarinya, teman-teman. Mana ya videonya ya? Teman-teman pernah dengar? Bagaimana videonya si Juma ancam putuskan leher? Itulah kali. Mana ya? Aduh. Sayang sekali sih ya, nggak ada di sini, nggak saya simpan videonya. Bentar. Mana ya videonya teman-teman ya? Sulit ini kita mau cari ini. Ya. Punya ya, selamat malam Wiwin Tanah. Selamat malam Abang, Assalamualaikum. Muslim Bang? Hamba Allah Bang. Oh ya, silakan Bang, nyalakan kamera, mari kita diskusi dengan baik. Enggak, aku ini mau bertanya sama Abang. Oke, Abang tidak mau menyalakan kamera? Mau dong, abangku yang ganteng. Silakan Bang, Muslim ya Bang ya? Yang ganteng. Hamba Allah Bang, hamba Allah. Muslim bukan? Hamba Allah. Muslim atau bukan? Hamba Allah. Oke, baiklah, ditanya muslim atau bukan udah Oke, di bawah aja Bang, tidur di bawah sana. Orang udah banyak yang malu jadi orang Islam. Udah malu dia jadi orang Islam nih. Orang ditanya kamu
muslim atau bukan? Hamba Allah, hamba Allah. Coba ya, silakan ya teman-teman ya. Jangan berkelit gitu loh, muter-muter biar nggak kita nimbulkan persepsi yang keliru gitu loh. Tinggal Anda jawab saja Islam atau bukan, muslim atau bukan. Jawab muslim aja sulit bener. Oke, Abdi El Haq, muslim bang? Ya. Muslim. Ya, assalamualaikum. Silakan. Iya bang, apa bang? Anda kan naik kemari, apa yang ingin Anda utarakan, Anda sampaikan apa? Tadi antum kan nanya saya gitu. Apa bang, kan gitu? Anda seorang muslim kan? Insya Allah ya. Sudah lama bang nonton channel Edis TV? Sudah, ya kebetulan kadang nonton gitu. Ya, sudah berapa lama? Maksudnya Anda mengikuti channel saya ini sudah berapa lama? Bulan, 2 bulan? Ya, 1 bulan, 2 bulan tuh. Oke, selama Anda mengikuti channel saya ini, bagaimana kesannya bagaimana? Ya gini bang, kalau dalam ajaran muslim lah, itu ajaran Islam. Ya, yang baik itu diambil bang. Yang baik diambil gitu. Bukan kesan Anda terhadap siaran saya gitu loh, channel saya ini. Maksudnya apanya maksudnya? Poinnya itu gimana maksudnya gitu? Siarannya gimana maksudnya bang? Teman-teman, kalau kalian jadi host, jadi saya ya, teman-teman, panadol habis teman-teman. Iya, susah ngomong sama orang Islam tuh susah, teman-teman, susah. Yang ditanya kesan Anda selama sebulan nonton channel saya ini apa? Kesannya bagaimana? Malah ditanya kesan bagaimana bang maksudnya? Coba teman-teman mau rasain jadi host, mau rasain, ayo. Mau rasain kepala kalian sakit, minum bodrek terus tiap hari. Gimana? Jadi kesan itu kan pasti ada tujuan bang. Kesannya itu apa gitu kan? Nah, dalam ya, Islam apa itu kan kesan ada. Anda atau apa ya pendapat Anda selama Anda sebulan memperhatikan channel saya? Ya gini aja bang, biar abang itu lebih manfaat atau mafsadatnya gitu. Ada manfaat atau tidak gitu bang. Maksudnya kesan itu merujuk ke situ lah. Iya kan? Bang dari Madura itu. Abang dari Madura? Iya dari Madura saya bang. Dari Madura. Oke, kemarin itu banyak bang teman-teman lawan diskusi saya dari Madura gitu. Ada satu teman saya bang namanya Gus Wafi. Dia mengakui itu bahwa Muhammad itu robnya umat muslim. Iya. Setuju bercanda ya? Maksud apa bang? Bentar dulu. Iya bang Edis. Ini saya sangat bersyukur kepada Gusti Allah bertemu dengan Bang Edis ya. Bukan pernyataan Gus Wafi yang mengatakan bahwa Muhammad itu robnya umat muslim. Anda setuju? Saya begini bang, dalam Islam itu kalau nggak tahu persis, jangan pakai setuju atau tidak gitu. Saya nggak tahu tuh, nggak tahu. Oke lah, baiklah bang. Kalau Anda tidak tahu, saya nanti diskusi dengan banyak yang tahu. Ini saya sakit kepala. Gimana? Ini jangan bawa Ustadz Wafi lah gitu. Tapi Anda kenal Ustadz Wafi kan? Nggak kenal saya, cuma tahu saja di. Oke, Gus Wafi tahu ya? Ya. Oke, Gus Wafi itu bilang Muhammad itu secara kaidah bahasa dia itu di tengah-tengah umat muslim sebagai Rob. Nah, gini bang, kan saya sudah bilang ke abang, ke Bang Edis, saya nggak tahu persis bang Ustadz Wafi itu mengatakan apa, nggak tahu saya. Jadi oke, gini aja lah, oke lupakan Ustadz Wafi. Anda setuju nggak bahwa Muhammad itu robnya umat muslim? Gini bang, kalau menurut saya pendapat saya dan sepengetahuan saya itu tentang Nabi Muhammad Rasul kita itu Rasul bang. Bukan robnya umat muslim. Bukan disembah. Tapi dia bukan robnya umat muslim. Cuma kalau dalam Islam itu tawassul lah gitu. Kita tawassul tuh. Tawassul kepada yang lebih alim, lebih pintar. Oke, bang, sampai jumpa kembali bang ya. Ini malah sakit kepala saya bang. Baik teman-teman yang terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan dari awal hingga akhir dari perdiskusian yang lumayan hot, hangat ya.
Berikan dong tepuk tangan buat narasumber dari Islam yang begitu pede namun tidak mengerti apa-apa. Satu kata pun dijelaskan langsung keok teman-teman. Nah, kalau kita bisa mendengar ya, mungkin mereka ini coba modal ngapal gitu ya. Artinya nggak tahu gitu. Jangan-jangan mereka hanya pengen berbahasa Arab tapi nggak tahu gitu ya. Amin itu aja dia nggak tahu dari mana. Ternyata dibuktikan dari Quran nggak ada. Terus piye dong? Terus bagaimana dong mengucapkan sesuatu tapi nggak tahu dari mana itu asalnya, artinya lalu diucap-ucapkan. Ya ampun ya. Jadi kita bisa mengerti teman-teman bahwa model mereka ini seperti ini karena memang diajar untuk menghafal doang begitu ya. Padahal itu dari bahasa Ibrani. Oke. Semoga lah lewat video-video yang kita tayangkan banyak orang yang cerdaskan teman-temannya supaya mereka mengenal Kristus Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Oke, Tuhan memberkati.